Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua. Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Boleh kasih jempol kalau sudah? Siap, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, para orang tua mahasiswa baru dari Universitas Multimedia Nusantara. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini, di hari Sabtu ya Bapak Ibu, di hari yang libur. Tetapi Bapak dan Ibu semua semangat untuk belajar bersama dan bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Pada hari ini eh, kita akan mengikuti webinar dengan tema Membimbing Anak Menuju Kemandirian dan Keterampilan Adaptasi di Perkuliahan. Nanti bersama pembicara kita, Ibu Dr. Randa Litwina Wahyu Widayati, psikolog atau biasa yang dipanggil dengan nama Ibu Wida. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih dan selamat datang. Kami dari Student Support UMN, layanan di bidang kesehatan mental dan juga konseling. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu semua dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan bisa nanti langsung ditanyakan kepada Ibu Wida. Kami juga ingin menyapa kepada Bapak Ibu semua yang mungkin mengikuti kegiatan pada pagi hari ini melalui link YouTube yang sudah kami share juga. Kita akan mulai dalam beberapa menit ke depan. Ya, baik, Bapak Ibu semua, tanpa berlama-lama kita akan mulai seminar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan mendengar sambutan terlebih dahulu. Sudah ada Mbak Krisia Angelina, perwakilan dari Student Support UMN dan juga Student Engagement. Baik, kepada waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mbak Angel untuk menyapa Bapak Ibu semua dan juga Ibu Wida. Silakan Mbak Angel. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Angel dari Student Engagement yang merupakan divisi yang membawahi Student Support. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini. Saya ingin menyambut
tim student support yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasnya di hari Sabtu ini. Dan juga saya ingin menyambut Ibu Wida yang sudah hadir hari ini dan berkenan untuk memberikan materi untuk orang tua dari mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Sebelumnya saya izin untuk memberikan sedikit pengantar mengenai kegiatan ini. Kegiatan ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Student Support atau divisi di bawah Student Engagement yang memberikan layanan konseling. Kami sangat mengedepankan mengenai kesehatan mental karena menurut kami selain akademik, kesehatan mental juga menjadi faktor penting dalam perkuliahan. Kami ingin memberikan pelayanan terbaik untuk anak putra-putri dari Bapak Ibu sekalian supaya dapat menjalani kehidupan akademiknya, kehidupan di perkuliahan dengan baik. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah pengarahan mungkin ya atau pembekalan dari Ibu Wida untuk Bapak Ibu sekalian. Ketika momen-momen ini mahasiswa baru masuk dan Bapak Ibu sekalian harus melepas anak-anak yang selama ini selalu berada bersama Bapak Ibu sekalian dan untuk bisa bertahan di dunia perkuliahan. Tidak mudah Bapak Ibu, maka itu kami dari Student Support mengadakan webinar ini dengan maksud dan tujuan untuk memberikan sebuah ketenangan mungkin ya untuk Bapak Ibu sekalian supaya dapat mengizinkan putra dan putri dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa mandiri dan menjalani dunia perkuliahan dengan baik. Mungkin sekiranya apabila ada yang kurang-kurang dari acara ini, saya mohon maaf. Namun selebihnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena kehadiran Bapak Ibu sudah menjadi sebuah bagian yang sangat berarti bagi kami Student Support. Kira-kira seperti itu saja, singkat saja. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Ria. Baik, terima kasih banyak Mbak Angel atas sambutannya. Tadi sudah dipaparkan mengenai tujuan dari kegiatan hari ini ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Randa Litwina Wahyu Widayati, psikolog. Selamat pagi Ibu Wida. Pagi Mbak Ria, pagi Ya, Bapak Ibu semuanya. ya. Segar kali Bu ya, dari Bandung ya Ibu ini ya. Oh, Iya dari Bandung betul, Bu. Bandung, Baik, Bandung. Bandung, siap Ibu. Baik Ibu, saya izin untuk membacakan apa namanya profil Ibu sebentar ya Bu ya kepada para Bapak Ibu orang tua mahasiswa baru. Ibu Wida ini adalah alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau sudah berpengalaman selama puluhan tahun sebagai psikolog dan juga fasilitator dalam dunia pendidikan, industri, dan pengembangan organisasi. Hingga saat ini, Ibu Wida masih aktif berpraktek sebagai psikolog dan juga narasumber di berbagai kegiatan untuk komunitas dan juga organisasi. Nah, ini yang menarik, karya terbaru beliau di tahun 2025 ini adalah buku mengenai parenting ya Bu Widaya, kalau tidak Iya, salah ya, yang juga bisa relevan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Judul bukunya adalah Bersahabat dengan Generasi Alpha. Gitu. Jadi nanti mungkin Bu Wida juga bisa bercerita mengenai buku atau topik-topik yang sudah Ibu Wida tulis dalam karya terbarunya. Baik, demikian pagi hari ini. Tapi sebelumnya Bu Wida, saya minta izin dulu untuk Bapak Ibu semua saling menyapa di kolom chat. Mungkin bisa dituliskan asal kotanya gitu ya dari mana. ya, Karena kita online ya Bu Wida ya, jadi mungkin betul. iya beragam ini Ayo, tempatnya. saya Ya, juga biar saling mengenal. nulis. Baik, silakan dituliskan. Ada yang dari kota mana Sip. gitu ya. Oke. Ya, wah ini sudah macam-macam ya. Sudah dari mana saja ini ya. Wah, oke. Dari berbagai kota ya Bu Wida ya. Iya, Yogyakarta, macam-macam. Tangerang, oh Gading Seberang Serpong, pulau, Bekasi, seberang. Jambi Iya. ada Bu. Oke. Jambi, Bengkulu, Iya. Labuan Bajo, Ya, Surabaya, Palembang. Palembang, baik. Iya, baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama dimanapun ya Bapak Ibu berada, mari kita langsung saja mulai sesi kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Wida. Silakan Ibu, mangga. Makasih Mbak Ria. Saya butuh bantuan Kak Fiona nih untuk ngecekin slide. Saya akan share screen Bapak Ibu ya. Karena saya kadang-kadang suka masih kebalik.
Sebentar, apakah slide saya sudah betul atau masih terbalik? Tak boleh balik, masih terbalik-balik kah? Sudah Ya, oke, Bu. Masih Ibu, masih Masih ini ya? belum masih seperti terbalik. Oh, sebelumnya. belum. Jangan dong, nggak boleh ada rahasia, gitu ya. Sip. Ya, Oke, baik. sudah Ibu. Ya. Terima kasih Mbak Ria, Kak Fiona, juga Bu Angel. Bapak Ibu, selamat ya. Anaknya sudah mahasiswa. Oh, keren banget. Nggak nyangka ya, tiba-tiba dia sudah mahasiswa lagi. Buat beberapa Bapak Ibu, mungkin juga banyak malahan ya, mereka akhirnya tinggal terpisah dengan kita. Bahkan yang dari Jakarta juga kelihatannya anaknya lebih memilih kos ya, di sekitar UMN di Tangerang ini. Nah, jadi memang kita perlu beradaptasi dengan peran baru kita. Kalau istilahnya apa namanya nih, empty nest gitu ya, sarang yang kosong karena satu anak jadi keluar rumah. Lalu kita juga membayang-bayangkan ini nanti gimana ya, di kuliahannya dia kuliah bener nggak sih gitu ya. Teman-temannya itu teman-teman yang bener enggak gitu. Kita juga agak khawatir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi diperkenalkan oleh Mbak Ria, kurikulum vitae saya, nah ini keluarga saya. Dan Bapak Ibu, anak bungsu saya yang kalau di rumah dipanggilnya Angga, tapi kalau lagi di sekolah atau di kampus dia dipanggilnya Gabriel. Dia juga lulusan UMN dari film dan televisi. Jadi saya mengisi acara pagi ini dengan rasa terharu karena ada hutang budi saya gitu ya. Anak saya sekarang sudah mandiri, dia senang dengan jurusannya dan dia juga senang berkarir di bidang yang memang menjadi pilihan dia. Ya. Moga-moga putra-putri Bapak Ibu juga mendapatkan masa depan yang menyenangkan sesuai dengan passionnya dia gitu ya. Yuk kita bahas sama-sama ya. Jadi mari tuliskan di kolom chat send to everyone ya. Kalau tadi sudah pada menulis asal kota, ngomong-ngomong kita sampai jam 10:30 nanti banyak nulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Siap-siap ya, biar terus terlibat. Ini dia, tuliskan nama anak Bapak Ibu yang sekarang ini lagi masuk semester 1 di UMN. Kemudian tuliskan dia itu urutan lahirnya anak berapa. Kalau buat saya ini informasi yang sangat penting. Anak pertama pasti beda banget dibanding kalau dia anak kedua atau ketiga atau malah kelima gitu ya. Jadi mari tuliskan di chat. Saya juga akan menulis di sini. Angga gitu ya, anggap aja ini ya. Jadi anak kedua dari 2 bersaudara. Nah, dan darinya kayak misalnya anak pertama dari berapa gitu ya, karena anak pertama dari satu anak kan beda ya. Wah, ada anak yang 3. Banyak. Kalau anak ketiga dari 3 bersaudara harusnya sudah punya pengalaman banyak ya dari kakak-kakaknya. Jadi enggak terlalu khawatir gitu ya. Anak kedua dari 2 juga lebih nyaman lah. Anak pertama dari 3 bersaudara itu yang masih deg-degan. Nih si kakak aman gak sih di Serpong gitu ya? Aman gak nih kakak nih jauh dari mama sama papanya? Anak tunggal biasanya juga menimbulkan ketegangan tertentu ya. Biasa rame, ada dia tiba-tiba ya hiburan rumah ada di tempat jauh. Banyak yang anak tunggal jika ya. Ini informasi yang penting buat kami. Ya, ini kalau anak kedua dari 4 harusnya udah lebih tenang ya. Karena udah ada contoh dari kakaknya. Apalagi ini, Timala Devi anak kedua, J. Van de Kaur juga anak ketiga dari 3. Wah, itu Bapak Ibunya udah jagoan. Lebih jago daripada saya yang anak cuma 2. Nanti kita banyak sharing ya Bapak Ibu ya. Nah, sesudah kita memperkenalkan kondisi anak kita akan mengenali apa perbedaan gitu ya, atau perubahan gejolak emosi, suasana, dan juga kestabilan. Pada waktu anak kita baru lahir sampai usia 10 sampai 11 tuh relatif hidup itu seperti mengalir dengan tenang gitu ya. Berangkat sekolah, dijemput, makan siang, tidur, nanti main, ngerjain PR tuh kayaknya enak banget ya. Anak tuh kepegang, bahkan beberapa ngefans sama bapak ibunya. Gitu ya. Jadi ngefans banget. Tapi begitu masuk kelas 5, kelas 6, gejolak ini langsung menjadi besar gitu ya. Bisa saja mereka berbicara kasar, bisa ngambek ngomong berhari-hari, bisa juga jadi genit-genit gitu ya, pokoknya nggak jelas.
Nah, gejolak ini memang menjadi ciri khas masa remaja yang disebut dengan masa topan dan badai gitu ya. Dan seharusnya masuk di umur 20 atau 21, gejolak itu sudah mereda dan anak kembali kooperatif dengan orang tuanya, anak kembali bersahabat dengan orang tuanya seperti waktu kita masih mengasuh mereka saat kecil. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang merasa, aduh anak saya ini kok susah diajak ngomong, aduh anak saya ini kok serba tertutup, aduh anak saya kok kadang-kadang ngebentak saya, ya ada kemungkinan itu adalah hal yang wajar, sesuai dengan gejolak perasaan dan juga daya kritisi pemikiran mereka yang semakin tajam di usia remaja. Kita lagi menuju, bentar lagi mungkin ya, tahun depan atau tahun depannya lagi anak kita ulang tahun ke-20, mudah-mudahan gejolak sudah mulai melandai dan kita kembali bersahabat. Jadi, Bapak Ibu tulis lagi yuk, di chat yuk. Kalau menurut Bapak Ibu ya, setelah kuliah, perubahan apa saja yang terjadi pada anak kita? Perubahan. Saya tulis ya. Anak saya dulu waktu udah kuliah, biasa di rumah dibanguninnya susah banget ya. Ternyata sesudah dia kos, kata teman-temannya dia bisa bangun pagi sendiri. Iya betul, ini dia ya. Bisa disiplin mengikuti jadwal kuliah. Wah, lebih serius tuh gimana itu ya. Sensitif bila ditanya, aduh, kok bisa tahu? Padahal berjauhan ya. Makannya lebih sedikit. Kayaknya enakan masakan mama ya. Anak semakin sibuk, syukurlah Pak, syukur. Artinya kan dia berada di komunitas yang aman ya. Mendingan anak banyak keluar kamar dan ketemu teman-temannya daripada diam di kamar cuma main sama gadgetnya. Ini lebih sehat. Nggak mau ditemenin katanya, mulai kayak nggak butuh orang tua. Nggak apa-apa ya, itu gejolak sampai umur 20-21. Lebih bertanggung jawab, hebat, keren. Lebih sibuk dan mengabaikan orang tua. Ini ada dua sisi nih, anaknya sibuk mengabaikan orang tua atau orang tuanya keseringan kontak gitu ya. Jadi kalau kata anak saya, mama sekali aja aduh mas tiap jam 10 malam, tapi kita kayaknya kayak pengen 3 jam sekali ngontak kamu lagi apa gitu ya. Bangun sendiri betul, lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Selamat ya. Kok saya kalau lihat, ada yang tidur jam 2, tapi kadang chatting juga sama temannya. Tumbuhnya asmara cinta. Semoga tidak lupa diri ya. Tetap fokus sama kuliahan. Kalau saya lihat rata-rata sih memang lebih positif ya. Kalau udah sibuk dia bisa gejolak emosinya lebih tinggi. Nah sekarang kita jadi ngerti bahwa itu adalah bagian yang natural ya. Bapak Ibu bisa kebayang nggak kenapa kita sebagai orang tua punya ketahanan mental dan juga stabilitas emosi yang lebih terkendali? Ya karena kita pernah melewati tempat yang paling tinggi dan juga pernah jatuh paling rendah gitu. Jadi biarkan saja anak kita mengalami emosi yang tertinggi mungkin saat tadi kena asmara cinta atau jatuh ke bawah mungkin harus remedial atau dia ditolak waktu lagi mau menyatakan, nggak apa-apa juga. Itu tuh kalau karet itu saya nggak punya. Oh ini nih ada karet nih. Kalau karet itu jadi kayak diolor-olor gitu ya supaya dia jadi pribadi yang lebih tangguh dan akhirnya emosinya kembali stabil di usia 20. Oh, ini ada yang tinggal di rumah ya. Nathanael belum kelihatan perubahannya karena masih tinggal dengan orang tua. Iya, betul-betul. Kalau libur tidur terus, tugas banyak, lebih diam di kamar, nggak mau diganggu. Dipahami aja ya Pak. Tugas kita sebagai orang tua kalau anak keluar dari kamar itu hanya tersenyum dan menyapa. Udah aja. Biar anak ngerasa bahwa rumah itu support system yang paling utama buat dia. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, sebetulnya apa sih tugas perkembangan? Tugas perkembangan itu satu istilah dari psikologi yang menunjukkan bahwa di setiap usia untuk disebut normal gitu ya, anak itu memang harus menguasai tugas perkembangan tertentu. Misal, anak 1 tahun harusnya sudah bisa makan makanan padat misalnya ya, atau sudah mulai bisa mengucap kata 1-2 kata, misalnya mama, papa gitu. Anak kelas 1 SD harusnya sudah mulai belajar menyimak pelajaran di sekolah. 20 menit harusnya dia bisa duduk tenang. Anak TK harusnya belajar bernyanyi, menggambar gitu ya, bermain dengan teman. Nah sekarang anak semester 1
apa tugas perkembangan mereka, harusnya udah bisa apa, ya. Ini dia. Semester 1 waktu kuliah, menurut Hamburger Erikson, tugas utamanya adalah membangun identitas diri yang jelas. Dia tahu dia sukanya apa, dia tahu cocok sama teman yang model apa, jurusan seperti apa yang dia suka, kegiatan apa yang memang sesuai dengan kemampuannya. Bahkan dia juga tahu kemampuan orang tuanya, apa strata sosialnya, dia terima semuanya. Remaja diharapkan punya identitas yang jelas. Jadi jangan diberikan kebingungan dengan perannya. Misalnya anak kita memangnya introvert, lebih suka di kamar. Nah, cuma bedanya dia kalaupun keluar, dia punya teman yang memang dekat sama dia. 1-2 orang aja. Mungkin satu itu teman dari zaman dulu, gitu ya, dari SD itu temannya cuma itu. Lalu 1 teman lagi yang baru dikenal di UMN ini. Lalu kita nggak usah memaksakan dia untuk, kakak, lihat, ada kamu tuh temennya banyak, tahu nggak di mana-mana tuh. Kemana aja langsung punya teman. Ayo, kakak juga harus punya teman. Ya nggak bisa. Mungkin memang dia perannya atau identitas dirinya orang yang cukup dengan 1-2 teman, tapi dia sendiri nyaman. Malah kalau dipaksa terlalu banyak orang, dia mudah capek. Atau kebalikannya ya, dia suka bergaul terus kita bilang, kamu tuh jangan terlalu kebanyakan kegiatan organisasi atau udah di rumah belajar gitu ya. Ya nggak bisa juga. Mungkin energi dia memang didapat dari kesibukan dia berorganisasi. Nah, penelitian menunjukkan identitas yang stabil dan kuat, jadi kita menerima apa adanya anak kita, akan meningkatkan kesehatan mental remaja. Kehidupan emosi juga lebih baik. Student center jadi lebih nganggur. Sama student support jadi lebih nganggur. Karena Bapak Ibu sudah bisa menerima anaknya. Jadi nggak usah bilang, kakak itu, adek, itu tuh kakaknya waktu lagi kuliah tuh aktif loh di Senat. Kamu juga harus aktif di Senat misalnya gitu ya. Atau ada ini mama bangga loh karena kakak terpilih jadi paduan suara. Ayo ada juga harus jadi paduan suara. Ya belum tentu sama ya. Maka mari kita asah pemahaman kita dengan kacamata yang jernih, menemukan identitas diri anak saya itu apa dan doronglah dia ke sana. Nah, apa saja ciri-ciri anak kita mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri di kampus? Tadi kan judulnya supaya punya keterampilan adaptasi ya. Bapak Ibu, coba ya kita lihat. Ada nggak kemungkinan anak kita ini mengalami satu dari beberapa ciri ini? Kalau memang mengalami, barangkali bisa ngobrol khusus. Misalnya, Mama sama Bapak kok khawatir sih? Kamu kalau menurut kami agak gini. Menurut kamu benar nggak? Gitu ya. Atau nanya ke student support juga bisa. Nomor 1, dia itu sangat concern terhadap diri sendiri. Jadi mudah merasa malu gitu ya. Kayaknya ada hambatan, mengekang diri, mau menyapa orang baru nggak berani, mau masuk kelompok baru nggak berani. Itu juga perlu dibantu. Jadi diobrolin, kenapa kok kamu belum juga bergabung di kelompok manapun misalnya gitu ya. Yang kedua, dia juga orangnya nggak yakin gitu, takut merasa diri itu kurang cukup baik, sehingga perilakunya nggak tenang, mudah gugup. Padahal kan biasa aja ya kalau di kuliahan itu lebih banyak presentasi, lebih banyak harus bisa mengungkapkan pendapat saat diskusi, tapi dia malah sibuk mikirin diri sendiri. Jadi bukan, oh presentasi, aku harus ngomong apa ya? Oh diskusi, ini topiknya apa ya? Bukan gitu, tapi presentasi. Aduh, pasti semua orang ngeliatin aku deh. Aduh, aku mah pasti ngebosenin, dah omongan aku mah monoton aja gitu. Diskusi juga, percuma lah ngomong, pasti orang juga nggak tertarik sama ide aku gitu. Jadi fokusnya itu bukan sama apa yang harus dia perhatikan, tapi sibuk aja sama diri sendiri. Ujungnya kan dia jadi nggak bahagia ya. Dan kadang ada tingkah laku yang menyimpang. Saya suka gigit-gigit kuku atau apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang memang nggak kayak anak lain yang memang lepas gitu ya. Nah, seremnya kalau ada yang mulai antisosial nih. Pengennya melanggar setiap aturan gitu ya. Disuruh datang jam 7, datang setengah 8 gitu ya. Nyontek, bolos. Lalu kalau udah ada kepengen itu dia pengen harus segera diterima, dipenuhi. Jadi kalau misalnya aku pengen pelajaran ini dapat baik,
ternyata nilainya C. Wah, langsung dia marah-marah, ngomel sama semua orang, nyala-nyalain dosen, nyala-nyalain kampus ya. Atau perilaku yang nggak sopan, meludah, nyebut nama, atau bersikap kepada dosen itu nggak sopan. Ini kucing saya juga agak nggak sopan. Sebentar ya, saya keluarkan dulu dia dari kamar. Atau merusak fasilitas umum. Yang satu lagi, penyesuaian diri yang buruk itu juga terlihat dari nilai akademis yang buruk, tapi bukan karena kurang cerdas. Tapi memang dianya nggak fokus, entah jadi kayak tadi yang ada nulis sampai jam 2 gara-gara chattingan sama teman, gitu. Itu kan akhirnya bisa bikin nilai buruk ya. Bukan nggak pinter, tapi memang ada hal lain yang mendistraksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga 4 ini bisa jadi alarm kita. Kalau memang mengalami, segera bicarakan dengan anak, dengan student sport juga boleh. Tapi kalau enggak Bu, anak saya mah terhindar dari ciri-ciri ini, udah keren, aman. Nah sekarang kita lihat ya, apa sih yang dibutuhkan anak kalau sudah kuliah? Ada satu survei yang dilakukan oleh Badan Tenaga Kerjanya Amerika. Mereka meneliti anak yang seperti apa yang bisa bertahan dan diterima di dunia kerja. Jadi kita kan inginnya nanti anak kita juga bisa bekerja dengan baik ya. Entah dia buka usaha sendiri, entah dia bergabung di satu tempat kerja. Ternyata IPK lebih dari 3 itu tuh merupakan syarat 17 Bapak Ibu dari para penerima kerja. Waduh, bukan artinya kita nggak ngebolehin anak kita pintar, bukan ya, bukan. Maksudnya jangan jadi IPK ini sesuatu yang bikin kita ngomelin anak gitu. Kalau masa papa mama dia itu IPK-nya 2,9, 27 bikin malu gitu ya. Belajar udah nggak masanya begitu. Udah nggak masanya begitu. Karena yang paling penting untuk anak kita bisa diterima, dipertahankan, dan diperhitungkan di dunia kerja adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi ya kalau anak ketemu orang tuanya bisa ngobrol, itu udah paling keren Bapak Ibu sekalian. Karena anak yang bisa ngobrol sama ibunya bakal bisa bakal bisa beradaptasi dengan dosen-dosen perempuan, atau nanti kalau punya atasan perempuan itu nyaman. Anak yang bisa ngobrol dengan ayahnya, kemana-mana dia juga akan lancar, dia kooperatif sama atasannya, dia bisa patuh dengan dosennya tanpa jadi harus terkekang gitu ya, tapi dengan situasi yang setara. Jadi ngobrol dengan orang tua itu kunci. Ngobrol dengan adik kakak juga penting. Karena kalau anak sampai rumah masih bisa ngobrol sama adik kakaknya, di kampus dia juga akan bisa menyapa orang-orang baru. Yang anak tunggal juga masih bisa kan ketemu sama saudara sepupu atau tetangga. Yang kedua, dia punya integritas diri. Berani menerima kelebihan dan kekurangannya. Waktu lagi nilainya jelek, dia juga berani ngomong, ya sih Pak, memang waktu lagi mau ujian itu, waktu itu aku ada ulang tahun temen, terus aku pulangnya kemalaman, jadi nggak sempat baca ulang. Bukan, ya habis dosennya aneh deh, ngajar tuh nggak soal yang diajarin nggak ada loh, misalnya gitu ya. Jadi udah aja mereka bisa punya integriti gitu ya, punya kesatuan diri ya, kadang-kadang jelek, kadang-kadang bagus ya, nggak apa-apa. Mampu berbaur di dalam teamwork, jadi mudah, nggak milih-milih temen, tiba-tiba satu tim sama si ini oke, gitu ya, nggak ilfil gitu ya lihat temennya. Dan terakhir dia juga mampu bergaul. Nanti kita lihat di bawahnya ternyata etiket sopan santun. Tapi itu Bapak Ibu yang akan menjadi bekal anak kita sampai besar, sampai berarti dia bisa diterima kerja ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ya ke 6 bidang adaptasi dalam perkuliahan. Karena kan memang kita lagi membahas tentang keterampilan adaptasi. Bapak Ibu kalau nanti tiba-tiba ada pertanyaan, tulis aja di chat ya, takut keburu lupa. Dan ada para moderator yang baik hati akan menyimak pertanyaan Bapak Ibu ya. Silakan. Ini ya kita baca judul-judulnya dulu. Jadi nomor 1 memang standarnya akademisnya lancar, nanti kita bahas ya. Lalu mampu membagi waktu dan kegiatan, punya teman, bisa terhubung dengan dosen, wali, atau pihak kampus seperti student support ini,
interaksi dengan orang tua dan keluarga tetap terpelihara, dan yang terakhir dia juga punya ketangguhan mental atau interaksi dengan diri sendirinya juga baik. Jadi dia bisa menyemangati diri sendiri, bisa memaafkan, bisa menyayangi diri sendiri. Itu ya. Kita bahas satu-satu ya. Nomor satu, kelancaran akademik. Kita bersyukur bahwa di UMN ini enggak terlalu ketat, karena kan ada beberapa perguruan tinggi yang misalnya kalau muridnya sampai semester ini nilai IPK-nya enggak di bawah 2 langsung drop out kayak gitu, kebayang nggak? Ada kan kuliah-kuliah yang memang sistem gugur. Jadi kalau sampai semester ini masih di bawah angka segini harus langsung keluar. Di UMN enggak tuh. Jadi kita sebagai orang tua bisa menurunkan ketegangan kita terhadap prestasi akademik anak kita. Dan ini juga yang perlu kita ceritakan, kita siapkan mental anak kita. Misalnya contoh saya waktu lagi masuk fakultas psikologi, membayangkan bahwa nanti bisa ketemu sama orang yang perlu dibantu, anak-anak yang perlu didengarkan curhatnya, misalnya gitu ya. Atau melakukan kayak dulu mah ada timbang balita, tapi kita bagian tumbuh kembang anak. Jadi saya udah ngebayangin kayak gitu, main sama anak TK. Enggak, ternyata yang kuliah juga masih ingat ya, semester pertama itu membosankan banget di rumah. Ada kewiraan, belajar bahasa Inggris, belajar agama, kimia, yang saya bilang ini apa hubungannya sih sama psikologi gitu ya. Terus masih belajar IAD, ilmu alamiah dasar, IBD. Wah, pokoknya yang menurut saya mata kuliah yang nggak nyambung gitu ya. Nah, begitu juga barangkali anak kita. Dia masuk ke satu jurusan dengan sudah punya gambaran kesibukan-kesibukan yang menyenangkan. Tapi kan kalau semester awal harus ada pemahaman dasar dulu. Nah, itu yang perlu di ini. Jadi misalnya, Mama, aku mah bosen kuliah di situ tuh nggak seru gitu. Ya barangkali kita juga perlu coba di mana nggak serunya, yang mana yang kamu nggak suka, terus kita cerita. Kadang-kadang memang semester awal perlu punya konsep yang sama dulu sama teman-teman. Barangkali ini lagi membenahi konsep dulu ya, Nak. Ya. Lalu yang kedua, ini tadi nggak ada batasan prestasi akademik. Jadi kan kita bilang, nggak apa-apa kalau semester 1 ini kamu ternyata IP-nya masih di bawah 2. Yuk, semester 2 dan seterusnya kita kejar ya, biar bisa di atas 2. Misalnya gitu ya. Cuma memang ada skema pindah jurusan katanya ya. Kalau memang IPK-nya udah di atas 2 dan semester 2 dia pengen pindah jurusan masih mungkin. Ya, sesudah dia melewati 2 semester mungkin, ya Mak, tetap nggak cocok nih. Ya, mungkin aja bisa. Yang ketiga, pastikan tingkat kehadiran anak kita baik. Kan kita juga bisa sama-sama ngelihat ya, dari website-nya yang ada anak kita, jadi kita bisa lihat, wah, tanggal segini dia telat nih, tanggal segini dia bagus, lebih cepat, gitu-gitu. Bisa kita ikutin dan bisa kita ajak ngobrol. Bapak Ibu, ngomong-ngomong ya, soal ngobrol, anak sekarang itu beda tahu nggak? Gini, kalau anak dulu, kalau misalnya ketemu ibu, ayahnya, lalu ditanya, gimana kuliah kamu, gitu ya, dan mereka akan cerita dengan senang hati. Tapi anak kita, kalau sekarang, anak zaman sekarang, kalau ditanya, gimana kuliah kamu, mereka suka ngerasa, aduh ini pertanyaannya klise amat sih, atau aduh ini pertanyaannya general amat sih, susah dijawab gitu. Jadi lebih baik kalau masuk ke situasi yang lebih spesifik. Misalnya, wah Mama bangga loh, kemarin Mama lihat absen kamu, seminggu kemarin kamu datang pagi terus. Bahkan ada yang setengah jam sebelum jam mulai kuliah kamu udah absen. Keren, gimana sih kamu, apa usahanya supaya bisa seperti itu? Jadi pertanyaan yang spesifik seperti itu bisa kita tanyakan. Atau biasanya kakak nih selalu datang 10 menit sebelum jadwal, tumben kak waktu hari Jumat itu kakak datangnya 30 menit telat. Ada apa tuh Pak? Ada kejadian apa tuh Kak di hari Jumat? Mereka akan lebih mau cerita. Karena pertanyaannya spesifik. Dibanding sama gimana kuliah kamu? Ya dia jawabnya gitu misalnya gitu ya. Anak saya dulu ngomongnya ya gitu Sekarang yang kedua, pembagian waktu. Yuk pastikan kalau ini nih ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat tripod itu kan kuat ya karena kakinya 3, jadi nggak gampang jatuh. Kalau kita lihat ban berjalan itu bagus karena semua jari-jarinya itu sama panjangnya gitu ya. Jadi ban itu berjalan dengan lancar. Begitu juga anak kita. Kalau dia punya kaki yang banyak, maka apapun
pengalaman hidup yang menyulitkan, dia tidak akan runtuh. Nah, kaki-kaki ini misalnya adalah dia punya waktu untuk kuliah, pastilah ya. Ini mah kaki besar nomor satu. Nah, kalau gini aja kan suka gampang jatuh ya. Sepeda roda satu juga lebih satu ya. Tapi kalau roda dua lumayan. Dia punya kegiatan ekstra di kampus. Jadi nggak cuma kuliah aja, tapi ketemu orang-orang lain dan punya suasana berbeda. Dia punya kegiatan di luar kampus. Barangkali di kampusnya dia merasa kurang eksis, di luar itu dia masih bisa eksis. Dia bisa kerja paruh waktu nanti kalau udah semester berapa ya dan angka nilainya cukup aman, dia juga mampu punya waktu untuk tetap hangout dengan temannya, punya waktu untuk terus menjalin kebersamaan keluarga. Nggak tahu tuh ya, bisa janjian video call. Ada satu anak teman saya namanya Adeline. Dia itu kalau lagi kangen sama mamanya cuma bilang gini, "Ma, video call." Dan mamanya nyalain video call, Adeline juga nyalain, itu bisa sampai sejam 2 jam loh Bapak Ibu. Mamanya lagi masak, mamanya lagi ketemu tamu, mamanya belanja di tukang sayur, tapi terus nyala. Dan Adeline ngerjain tugas sambil ngedengerin seperti dia ada di rumahnya. Itu juga kebersamaan yang terus terjalin sekalipun kita berada di tempat berjauhan. Jadi kalau anak kita misalnya ngomong, "Pak, nyalain video call," gitu ya, misalnya ya, lalu bapaknya nyalain video call dan dia tetap berkegiatan gitu ya. Kalau penjual melayani pembeli, kalau kerja di kantor ya dia tetap kerja, tapi anak kita tuh kerja sambil tenang gitu karena punya kedekatan dengan orang tuanya. Boleh dicoba juga ya. Yang berikutnya, waktu istirahat. Ini penting banget, tetap punya jam tidur yang cukup. Bisa dibagi 2, jam tidur siang sama malam, tapi bebas lah. Yang penting setiap harinya antara 6 sampai 8 jam. Dan yang terakhir, tetap ada waktu untuk beribadah. Ke siapa lagi sih curhat yang paling aman dan gak akan dibocorkan gitu ya. Ke siapa lagi sih kita curhat dan ada keajaiban-keajaiban yang tiba-tiba mempermudah segalanya kalau bukan saat kita beribadah. Jadi ini kita bantu anak kita ya. Nah, interaksi dengan teman, dimanapun anak itu baru betah kalau punya teman. Kita bilang, kamu tuh apa misalnya punya bakat yang tinggi loh untuk olahraga bela diri. Ayo, kamu gabung dong olahraga bela diri. Kalau nggak ada teman mah dia belum tentu sesemangat itu. Tapi kalau misalnya tuh teman kamu juga katanya lagi pengen gabung tuh di sini misalnya gitu ya apa karate atau apa gitu ya perisai dini gitu. Kalau ada teman dia pasti langsung semangat. Jadi sebetulnya eksistensi anak itu dipengaruhi oleh teman sebayanya. Dorong anak untuk punya teman dan dari beragam komunitas. Nah, si beragam komunitas itu istilahnya menjadi ventilasi. Bapak Ibu kebayang nggak kalau kamar kita kan ada ventilasinya ya. Jadi kalau udah lagi sumpek sama kegiatan kuliah misalnya belajar, dia punya ventilasi. Dia punya grup fotografi di luar kampus misalnya. Lagi jengkel, capek, dia punya ventilasi karena dia aktif di masjid atau di gereja misalnya. Jadi kegiatan-kegiatan itu menjadi ventilasi. Akhirnya dia balik lagi, punya semangat baru lagi untuk ngerjain tugas kuliahnya. Dan ingatkan bahwa angkatan atau kelas yang kompak itu bakal mendorong keberhasilan mereka di masa depan. Kelas yang kompak, kelas yang kreatif, biasanya anak-anaknya juga sukses, dan pada saat mereka lulus, satu persatu akan bisa saling tolong-menolong. Entah ngajakin gabung bareng, entah ngasih tahu, kamu di sana tuh lagi ada yang butuh, gitu ya. Jadi masa depan anak kita tergantung dari kekompakan angkatan atau kelasnya. Dan satu lagi yang perlu kita perhatikan, kalau dia udah punya pacar. Ya punya pacar memang menyenangkan ya, tapi kadang-kadang, saya IPK ya waktu lagi kuliah, selalu tinggi loh dulu. Ya nggak tinggi amat sih, kalau tahun 84, saya angkatan 84, itu dapat IP di atas 2,7 itu udah keren banget. Dan saya dulu biasa 27. Kecuali waktu pertama kali punya pacar, langsung turun IPK saya 2,4. Sampai ditegur orang tua saya, kenapa kamu di bawah 2,5? Katanya gitu ya. Ya, kehadiran pacar. Interaksi dengan dosen wali dan kampus, jangan lupa. Karena kita perlu diskusi untuk ngambil mata kuliah semester depan, apa aja Pak yang cocok, apa aja Bu baiknya, berapa banyak ya, gitu.
mereka sudah punya pengalaman membimbing banyak mahasiswa, pasti punya sudut pandang yang lebih matang. Kalau ada kesulitan dalam kuliah juga ngobrol, terutama kita tolong ya, ada student support, ini juga pastinya akan menolong. Dan yang terakhir, mungkin kita bisa mulai ngobrol rencana karir. Kalau aku nanti waktu udah lulus pengen gini, baiknya mata kuliah apa ya yang perlu jadi perhatian aku sekarang, misalnya. Terakhir, mungkin saja kita butuh curhat masalah pribadi. Wah, Kakak Fiona, Kakak Ria, Kakak Angel, dan yang lainnya pasti siap untuk mendengarkan. Yang kelima, interaksi dengan orang tua dan keluarga. Jadi Bapak Ibu, anak yang dekat dengan ibunya akan jadi anak yang percaya diri, nyaman bergaul, dan mudah diterima di mana-mana. Anak yang dekat dengan ayahnya akan punya motivasi berprestasi yang tinggi. Dia juga tidak takut dengan figur otoritas, atasan, dosen, dekan, ya. Dan dia akhirnya mampu membawakan diri dengan percaya diri. Jadi betapa pentingnya arti komunikasi dengan ibu dan ayah, karena itu adalah gladi resiknya gitu ya, atau tantangan tersulitnya itu di rumah. Begitu yang di rumah bisa mah, keluar juga mereka pasti bisa. Cuma katanya keluhannya orang tua sulit mengikuti kegiatan remaja, ya yang tadi ya, sibuk banget, pulang jam 2 subuh gitu ya. Ngobrol juga mulai gak nyambung, aduh. Yang ketiga, orang tua nggak kenal teman-teman anaknya, aman nggak sih dia teh gitu ya. Dan kadang-kadang juga ada perbedaan keinginan. Orang tua pengennya dia kerja di mana, anak udah ngomong, "Ma, aku mah nanti kalau udah lulus mau begini," gitu ya. Perbedaan kesenangan. Orang tua seneng kalau anak bisa video call, anaknya enggak seneng gitu ya. Udah lama ngomong aja apa di chat nanti aku jawab misalnya. Ya, wajar. Perbedaan ekspektasi, harapan. Orang tua berharap anak bisa aktif, nilainya bagus. Tapi anak mungkin ya semester ini aku lagi mau fokus di sini dulu mah, nggak ke sini ya. Bapak Ibu, supaya ngobrol kita mulai nyambung, ini dia tipsnya. Coba Bapak Ibu cek anak kita kuliah di jurusan apa. Kalau udah tahu jurusannya, cari teman-teman Bapak Ibu yang memang bergerak di bidang itu juga. Misal, anak saya waktu itu kuliahnya di jurusan film televisi. Saya kan nggak ngerti ya. Nonton film aja saya jarang gitu ya. Ya, saya belajar dari teman saya yang paham. Kalau anakku kuliah di film televisi itu belajar apa aja sih? Terus senengnya apa aja? Nah, jadi waktu ngobrol sama anak, saya bisa ngomong, kata Om ini katanya kalau jurusan film itu senengnya bisa gini ya. Kalau ada gimana? Itu juga bisa membuka percakapan. Kalau enggak, ceritain dong, emang ada belajar apa aja. Tapi kalau dia ceritain, catat ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti nanya lagi pertanyaan yang sama, nanti anak kita jengkel. Terakhir, ketangguhan mental anak. Nah, ketangguhan mental anak ini kita perlu menyiapkan anak untuk siap bahwa kadang harapan nggak sesuai dengan kenyataan. Dia pengen banyak punya teman, ternyata teman-temannya sombong misalnya gitu ya. Dia pengen dapat nilai bagus kayak waktu SMA dia juara, ternyata di sini IP-nya sedang-sedang aja, jadi dia urutannya juga di tengah-tengah. Nggak apa-apa juga. Lalu pastikan anak kita punya figur yang signifikan gitu. Dia lihat siapa. Kuliah di situ tuh dia lihat siapa. Mungkin lihat pamannya yang udah sukses misalnya. Atau dia lihat dosennya yang memang dia kagumi, makanya dia ngambil jurusan itu karena udah lama dia kagum sama figur tersebut. Itu penting juga. Itu penting. Media sosial hati-hati, jangan terlalu banyak karena anak yang terlalu terpapar medsos biasanya mudah terkena depresi. Medsos itu kan yang bagus-bagusnya aja ya. Jadi kalau anak kita bangun tidur langsung lihat medsos, bisa aja mentalnya udah down duluan. Dan ini satu yang perlu dimiliki, namanya growth mindset. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ya, beda nggak anak yang dapat ranking tinggi atau IPK tinggi dengan anak yang cerdas? Beda nggak? Coba, kalau misalnya menurut Bapak Ibu beda, kasih tanda silang di responnya Bapak Ibu. Tapi kalau kata Bapak Ibu B sama, ya kasih tanda centang gitu aja ya. Karena sebetulnya anak yang cerdas belum tentu IPK-nya tinggi. Benar nggak?
Tapi anak yang IPK-nya tinggi juga belum tentu cerdas. Ini dia growth mindset. Mending mana? Punya anak pinter tapi fix mindset. Kebayang ini fix mindset? Jadi dia bilang kalau aku gagal ya udah nggak bakal ada kesempatan lain. Itu fix mindset tuh. Atau memang kemampuan saya masih gini aja. Ya antara bisa atau nggak bisa. Saya paling nggak suka kalau dapat tantangan. Saya nggak suka kalau dikompetisiin. Nah itu namanya fix mindset. Feedback dan kritik itu benar-benar menyerang saya secara personal. Waduh, jadi baperan orangnya. Tapi bayangkan, anak kita nggak terlalu pintar, tapi dia punya growth mindset. Saya bisa belajar apapun yang saya mau. Adanya tantangan malah bikin saya jadi belajar hal baru. Gagal itu kesempatan kok untuk belajar sesuatu. Ya. Feedback itu membuat saya bertumbuh. Saya suka mencoba hal-hal baru. Nah, kayaknya buat anak kita lebih baik punya growth mindset sih ya. Tapi coba lihat ya, di perjalanan masa lalunya, Bapak Ibu pernah nggak? Ini nih ada gambar belalang di belalang. Kenapa kita pakai belalang? Karena ada penelitian yang menunjukkan belalang-belalang itu pada awalnya dia bisa melompat setinggi 2 meter, 3 meter. Lalu ada sekelompok ahli yang meletakkan kaca bening setinggi 30 cm di padang rumput yang ada belalangnya. Kaca itu disimpan terus selama 14 hari. Si belalang yang biasanya lompat 2 meter kejeduk gitu ya, lompat kejeduk. Lama-lama si belalang itu lompatnya nggak pernah ada yang lebih dari 30 cm. Di hari ke-15, waktu kaca bening itu diangkat, si belalang itu tetap saja semuanya lompatnya nggak ada yang 30 cm lagi. Hal ini menunjukkan, kalau dianalogikan dengan pola asuh ya, kadang-kadang kata-kata orang tua atau respon orang tua itu seperti kaca bening yang menekan potensi anak. "Mam, aku nanti kalau udah besar mau bikin ini, Ma. Soalnya ada loh yang lulusan jurusan aku juga sekarang punya perusahaan ini." Terus mamanya langsung, kita mah dapat modal dari mana, Nak? Nah itu tuh udah ada 30 cm lagi. Atau, ayah, aku nanti kalau udah lulus satu mau nyari beasiswa S2 gitu. Terus ayahnya bilang, ya gini aja IPK kamu masih rendah, mana bisa, udah kamu paling juga lulus nyari sama pacar kamu bisa menikah. Nah itu tuh ungkapan-ungkapan kita yang jadinya kaca yang menekan potensi anak. Mari sadari kemungkinan gitu ya, kita memberikan tanggapan yang menekan potensi anak. Jadi biar dia tetap punya growth mindset. Dan ini ada satu istilah, mending mana street smart, jadi dimanapun dia berada, dia mudah beradaptasi, atau book smart. Ini saya alami waktu anak saya, Angga tadi, kelas SMP. SMP dia di Ursula. Ursula itu kalau dari Buah Batu cukup jauh. Lalu dia ngomong gini, "Ma, dia mau naik sepeda." Kalau ngikutin keinginan saya mah ya jangan lah ya. Takut ada apa-apa di jalan. Nanti kalau keserempet gimana gitu. Lagi dia naik sepedanya sendirian. Terus siapa yang jagain? Pengen mah nggak usah gitu ya. Tapi ya namanya anak perlu street smart juga ya. Perlu mampu beradaptasi dengan lingkungan. Akhirnya saya kasih ya udah hati-hati tapi ya Dek ya gitu ya. Berangkatnya jangan terlalu siang supaya jalanan masih agak sepi dan di jalan ada yang nggak usah ngebut gitu. Sudah. Ternyata dia cuma tahan 10 hari pakai sepeda. Saya nanya, kenapa dia nggak mau sepeda lagi? Malu sama teman-teman, katanya badan Ade jadi bau keringat gitu. Ya udah gitu ya. Tapi kan lebih baik daripada saya langsung ngomong gitu kan. Nanti ada apa-apa, Bapak juga udah siap nganterin, udah diantar Bapak aja, kan nggak gitu. Apalagi sampai ada orang tua yang bilang, nggak boleh, kamu belajar aja, nggak usah kumpul-kumpul sama teman-teman kamu, udah sana, nilainya yang tinggi, biar gampang keterima gitu ya. Ya gampang keterima tapi belum tentu betah karena dia tidak terlatih dengan street smartnya. Itu istilah yang bisa kita pelajari juga ya. Nah, jadi sebetulnya tugas kita sebagai orang tua adalah bangun rasa saya berharga, saya layak dicintai. Ya, kita nulis chat dulu. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu untuk bikin anak kita
bisa beradaptasi. Beradaptasi dengan perkuliahan. Kan mungkin dia pernah nelpon, Ma, aku kangen gitu. Di sini makanannya nggak enak-enak, aku males makan. Nah, itu kita biasanya ngapain? Makasih Pak Rohmadi. Kasih kepercayaan. Bagus, Pak. Bagus. Orang tua yang memberikan kepercayaan pada anak, membuat anak juga bisa mempercayai diri sendiri. Orang tua yang menghormati anak, bikin anak juga hormat sama pride-nya dia. Jadi dia nggak gampang diinjak atau nggak gampang dimanfaatin sama orang lain. Berikan keleluasan waktu, iya bagus. Jadi nggak apa-apa ya Bu Fiona ya, kalau dia jadi agak susah dihubungi ya. Beri semangat, bagus. Saat di pertemuan orang tua diberitahu kalau kita tahu anak lewat ini. Oh, nanti ya, kita dijawab ya. Tarik ulur Bu dan kepercayaan, setuju, setuju. Mudah-mudahan kita bisa lihat ya, kapan anak kita perlu begini, kapan anak kita gini. Wah, saya suka memberi pelukan tiap hari minimal 30 detik. Waduh, enaknya yang anaknya masih ada di sekitarnya. Kalau yang nggak ada kan susah gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu dia. Beri kepercayaan selagi itu positif betul. Support dan terus, oh iya itu masih ada yang peluk setiap pagi, ada senang banget. Bagus ini kata-katanya, katakan we proud of you. Ada anak yang memang pengen dengar langsung dari orang tuanya. Kadang anak dipeluk nggak ngerasa apa gitu, tapi pas orang tuanya ngomong itu yang lebih keinget-inget ya. Tiap orang beda ya bahasa kasihnya ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini misalnya ya, misalnya anak kita mengeluh karena nggak betah, pengennya ke sini. Coba ngobrol lagi deh lebih jauh. Ini nih, ada 3 jenis pengembangan bakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau anak kita ngerasa aku mah nggak cocok sama jurusan ini, aku mah pengen belajar musik aja, misalnya gitu ya. Ibu kan dari dulu juga aku pengennya belajar acting, bukannya jadi bunga paling kayak gini gitu. Nah, coba cek dulu. Kita bilang ada jurusan utama, misalnya kuliahnya psikologi, kuliahnya komunikasi, kuliahnya desain. Tapi ada loh bidang tambahan yang dia bisa belajar sendiri, nggak usah sampai kuliah. Mungkin ada kursus-kursus singkatnya. Kalau anak kita udah kuliah di komunikasi, tapi dia kayak lebih suka misalnya bahasa asing, ya ikut aja kursus-kursus bahasa asing, misalnya gitu ya. Terus yang satu lagi ada juga hobi. Dia hobinya melihara hewan. Ya, berikan komunitas di mana dia bisa ketemu terus sama hewan-hewan. Karena pada akhirnya orang-orang yang berhasil di bidangnya adalah mereka yang punya berbagai bakat, multi talenta. Ini dia. Siapa yang nyana bahwa Ibu Nana ini, Najwa Shihab ini, dia lulusan Fakultas Hukum. Tapi waktu kuliahnya dia tertarik pada bidang publisistik. Makanya dia lebih banyak tertarik pada misalnya membawakan berita atau apa. Dan satu lagi, hobi dia adalah menulis puisi. Jadi kekuatan di acaranya kan, dia bisa merangkum dengan kata-kata yang iramanya enak banget tapi maknanya dalam. Itu ada 3 bakat. Bidang utamanya dia hukum, bidang yang dia pelajari di luar itu publisistik, lalu hobi dia adalah puisi. Anak kita juga bisa banyak. Jadi bukan artinya aku nggak cocok di sini harus pindah, enggak juga. Mungkin kamu bisa tetap di situ, tapi jurusan yang kamu minati itu apakah bisa sebagai hobi, gabung di komunitas atau ngasah sendiri, atau bisa jadi bidang tambahan gitu. Ikut kursusnya aja. Yang ini juga kita tahu lah ya, Dokter Tompi, ahli bedah kosmetik. Kalau pengen cantik, silakan. Jadi kebayang nggak? Masa sih penyanyi ternyata dokter bedah gitu ya? Bisa. Bahkan kadang kemampuan mereka jadi lebih terasa karena ada satu sisi yang melengkapi dan itu nggak semua orang punya. Ini senior saya, seorang psikolog klinis. Kalau di jurusan kami tuh kalau klinis tuh kayaknya lebih berat gitu. Kalau saya ringan sih, saya perkembangan. Ibu Nini Elkarim ini seorang psikolog klinis, tapi juga aktris yang sangat berkualitas sehingga mendapatkan penghargaan. Satu lagi, ini adalah novel trilogi yang judulnya Tofi, karangan Profesor Yohanes Surya, profesor ahli fisika yang selama ini sudah terkenal banyak melahirkan ahli juara-juara olimpiade tingkat dunia, bahkan dia sering ngambilnya dari Papua. Jadi menurut dia anak pintar itu ada di mana-mana. Dan kita mikir kalau fisika mah pasti susah gitu. Enggak, dia bisa bikin novel yang isinya itu ilmiah,
tapi pembahasannya itu dalam banget gitu ya. Jadi orang yang nggak suka sisi ilmiah juga gara-gara baca trilogi dia jadi mulai tertarik. Nah, Bapak Ibu jangan batasi minat anak kita, barangkali justru di minat dia yang minor gitu ya, di masa depan malah itu jadi tumpuan penghasilan dia, tumpuan hidup dia. Dan yang terakhir, saya cerita sedikit ya, kenapa saya menulis buku Bersahabat dengan Generasi Alpha. Sejak tahun 97, saya itu sudah biasa diminta mengisi parenting, entah di sekolah, gitu ya, di gereja, di organisasi sosial. Dulu mah biasa aja, parenting itu biasa aja. Pas tanya jawab ya biasa aja, pertanyaan jawab. Tapi begitu masuk sesudah pandemi, itu kebanyakan orang tua tuh udah bukan cuma nanya, tapi lebih ke arah putus asa, sulit menjalin komunikasi dengan anak, sulit punya kesamaan minat, sulit untuk asik kayak dulu. Ya dulu mah bareng-bareng duduk di depan TV ya kalau zaman kita kecil. Sekarang semuanya di kamar masing-masing punya gadget masing-masing. Hal itulah yang membuat saya jadi ingin menuliskan tips buat orang tua. Ada 4 tips yang saya tuliskan dari buku ini. Yang pertama, cara kita berkomunikasi sebagai orang tua sudah waktunya harus dirubah. Udah bukan masanya lagi kita menasehati, menceramahi anak. Sekarang kita perlu lebih banyak bertanya dan mendengar. Karena anak kan buka sesuatu FYP FYP yang kita nggak punya. Mungkin FYP-nya ibunya tentang memasak gitu ya, atau stretching di rumah, atau mode gitu. FYP-nya si bapak sepak bola misalnya, atau politik. FYP anak kita nggak tahu. Drama Korea kah? Skincare? Atau artis siapa? Kita nggak tahu. Jadi gimana mau menjembatani kalau kita nggak bertanya? Yang kedua, manfaatkan sarana digital untuk terhubung pada anak, kayak yang tadi itu loh, yang waktu lagi kita nanya nilainya absennya. Jadi bukan, "Hai, gimana kamu minggu ini?" Itu nggak seru banget. Tapi kalau kita lihat di statusnya, misalnya dia tiba-tiba ada beberapa teman lagi kegiatan di mana, terus, kamu waktu hari Rabu lagi ada kegiatan apa? Kok kayaknya seru, cerita dong. Itu bikin anak kita lebih mau untuk cerita. Jadi manfaatkan apa yang dia posting di medsosnya. Yang ketiga, nikmati alam terbuka. Yang ini saya salut banget, Bapak Ibu coba deh nanti searching ya. Perdana Menteri Singapura, Bapak Lawrence, siapa yang belakangnya, dia sedang menginstruksikan untuk semua sekolah, anak-anaknya nggak boleh, anak-anak SD, anak-anak balita nggak boleh ada yang pegang gadget. Dan sebagai gantinya dia menginstruksikan supaya anak lebih banyak diajak bermain di alam terbuka. Nah itu anak kita udah gede sih ya. Anak kita udah gede, nggak mungkin lah kalau kita bilang nggak boleh main gadget, nggak mungkin. Tapi sarankan untuk tetap main di alam terbuka. Sesuntuk-suntuknya kuliah, kalau duduk di bawah pohon itu banyak energi negatif yang kesedot gitu sama tanah. Sejengkel-jengkelnya kayaknya udah nggak ada harapan kalau dia masih bisa berenang, benar-benar menikmati keberadaan di air, waktu bangun lagi, ya semangatnya bakal ada tumbuh. Jadi alam terbuka itu menyediakan banyak energi yang berlimpah, dan dia juga seperti penangkal petir gitu ya, bisa nyedot energi negatif-negatif yang kita punya, terutama sesudah lihat medsos kebanyakan. Kan capek juga ya ngelihat TikTok, ngelihat scroll IG itu kayak seneng tapi udahnya capek. Nah itu bisa kesedot kalau kita berada di alam terbuka. Sayangnya masih banyak orang tua yang suka menolak anaknya kalau mau berkegiatan di alam terbuka. Anak saya nomor 1, Anggi, dia aktif di pencinta alam. Waktu itu di Sanata Dharma, jadi Mapasada. Tapi dia cerita, Mama sih baik, Anggi dikasih izin untuk ikut Mapasada. Teman-teman Anggi banyak loh Ma yang pengen ikutan kegiatan pencinta alam tapi nggak dikasih sama ibu sama bapaknya. Nah itu. Padahal kalau kita tahu alam terbuka itu sungguh-sungguh menyedot segala macam hal negatif dari anak kita. Bahkan Perdana Menteri Singapura tadi dalam arahannya dia mengatakan orang-orang yang terhubung di alam mengalami jatuh, bangun, bangkit, dan di sanalah self-confidence yang sejati ditemukan. Keren ya? Jadi self-confidence yang sejati itu bukan karena banyak followers, bukan karena statusnya yang bagus, bukan karena dia pakai barang bermerek, tapi ya jatuh bangun di alam itulah
self confidence yang sejati. Mari dukung anak kita berkegiatan di alam terbuka. Dan yang terakhir, ini tantangannya nih. Survei menunjukkan minimal 34% orang tua itu dalam kondisi rumah tangga yang pecah saat anak-anak bertumbuh. Kalau saya ngobrol sama beberapa konselor sih, dia bilang kayaknya lebih lah dari 34% gitu ya. Jadi nggak cuma karena perceraian. Misalnya ayah dan ibunya bekerja di kota yang berbeda, sehingga ayah atau ibunya kan capek sendiri ya, biasa berdua jadi sendirian. Atau atau relasi sama ipar dan mertua nggak terlalu bagus, jadi suasana rumah tuh nggak nyaman. Atau yang memang benar-benar sering berantem. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun situasi kita dengan pasangan, apapun situasi dengan keluarga besar, tolong berikan tetap cinta kasih sepenuhnya buat anak kita. Pengalaman kami di Bandung, ada beberapa kampus yang mahasiswanya bunuh diri. Dan kita juga pernah menemani beberapa mahasiswa yang mau bunuh diri. Dan dia bilang penyebabnya adalah saya merasa tidak dimengerti, gitu ya. Jadi dia merasa nggak punya support system. Maka apapun situasi kita sama pasangan, sama keluarga besar, udah biarin aja. Pokoknya kalau anak datang sama kita yang akan jadi support system, memberikan cinta sepenuh hati. Nah, soal cinta, kita belajar sedikit dari 5 bahasa cintanya Gary Chapman ya. Ada anak-anak yang suka bahasa cintanya itu karena auditory. Jadi yang tadi, papa mama proud of you gitu, papa mama bangga denganmu itu. Kamu memang anak yang bisa diandalin, bisa ngatur waktu dengan baik. Kamu pasti akan jadi orang sukses di kedepannya karena kamu mau terus-terusan mencoba meskipun pernah gagal. Itu tuh bahasa cinta yang menguatkan anak. Ada bahasa cintanya yang sentuhan. Jadi kalau ketemu anak masih suka dipeluk, masih pengen minta dipangku, masih suka dicium, minta dipijat. Ya karena memang bahasa cintanya dari sentuhan. Ada anak yang bahasa cintanya dilayani. Jadi kalau dia sampai rumah disediain minum air panas buat mandi, kamu mau dimasakin apa gitu ya. Tapi dilayani. Ada yang bahasa cintanya hadiah. Jadi kalau papa mamanya ketemu dia di tempat kos selalu bawa hadiah. Atau kalau dia habis dapat prestasi apa, ibunya udah bilang, kak di rumah udah disediain ini nih. Nanti kalau kakak pulang diambil ya, gitu ya hadiah. Dan satu lagi, ada yang bahasa cintanya quality time. Dia cuma pengen berdua aja sama ayah atau ibunya. Jadi kadang ibu sendiri mengunjungi anak di Serpong, di BSD, untuk jalan aja sama anak. Atau nggak ngapa-ngapain, berdua aja di kosan. Nanti kapan ayah gitu ya, berdua aja. Jadi ya quality time. Anak lebih suka kalau dia memang ditempatkan sebagai satu-satunya dari orang yang satu ini. Tapi kalau dia ketemunya sama bapak ibunya bareng-bareng terus, kadang-kadang dia merasa dikeroyok gitu. Atau kalau enggak, ibunya datang bawa adiknya, dia juga merasa ada saingan. Jadi quality time ini juga perlu. Itu namanya support system buat anak. Udah Bapak Ibu, materi saya kayaknya habis ini sudah. Nah ini tadi yang Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, dia mengatakan tidak ada screen time untuk anak, mereka harus main di luar. Keren. Jadi itu penemuan terakhir itu ada satu buku, saya lupa, tapi sebetulnya 3 kebutuhan dasar anak untuk bertumbuh sehat. 1, tidur cukup. 2, makanan bergizi. 3, interaksi dengan alam terbuka. Itu yang bikin ketangguhan mental anak kita. Dah. Ayo kita nulis lagi ya di chat ya. Bapak Ibu belajar dari pengalaman membesarkan anak yang kuliah. Saya punya beberapa tips. Nanti Bapak Ibu tulis tambahan ya, tips ya di kolom ya. 1, kalau bahasa saya tetap jalin komunikasi. Memang tiap orang beda-beda ya. Si kakak suka kalau ditelepon atau video call 2 hari sekali. Si adik mah sukanya seminggu sekali dan nggak suka kalau video call. Jadi sukanya suara aja. Jangan sering berkunjung atau minta dia pulang, udah biar aja gitu ya. Kalau perlu kita kasih saran nasihatnya ya bentuknya afirmasi. Misalnya, Mama, ini kuliahnya capek banget, ini mah dosennya keterlaluan, tugasnya kebanyakan, aku nggak kuat gitu. Iya ya, Mama juga lihat kamu capek banget. Kalau Mama jadi kamu juga mungkin Mama nggak kuat. Kamu gimana caranya supaya tetap kuat gitu ya.
Jadi diafirmasi, jangan bilang, oh udah di mana-mana juga sama aja, kamu tuh jangan cengeng. Itu bukan afirmasi. Itu namanya yang tadi ya, dikasih kaca bening 30 cm. Panduan bisa. Nanti cobain kamu gini, terus sama dosen wali kamu ngomong ini. Nanti cerita lagi ya sama bapak, gitu ya. Jaminan kehadiran. Sok kamu jalanin dulu. Nanti kalau kamu nggak kuat, bapak pasti langsung ke sana. Ya, terusin dulu ya. Bilang sama bapak, kalau kamu pengen bapak datang, bapak pasti datang. Bantuan. Jadi perlu dibantu apa, nak? Itu tadi ekspresikan kasih sayang, cek dulu dia pengennya apa. Ya, ayo Bapak Ibu sekalian, ini terakhir chat kita yang ketiga. Apa tips tambahan supaya kita bisa tenang dan tetap terhubung sama anak kita? Ini ya, tips tambahan agar tetap dekat dengan anak dan anak semangat dalam kuliah. Tapi kalau mau pembelajaran penting dari pertemuan ini boleh juga dapat pembelajaran apa? Ya, beres uang jajan banyak sampai suka ngajarin anak matre nggak bu, mengikuti salah satu hobinya bagus, ini bagus nih, kami orang tua ikutan nonton, betul, memang kita harus belajar dunia anak kita karena memang beda. Jadikan anak teman bagus. Pak Bun, nggak usah uang jajan banyak, Pak Bun. Nanti malah gini, Bapak Ibu. Satu hal yang menyedihkan untuk orang-orang yang punya uang jajan banyak, dia nggak bisa ngebedain mana teman yang sungguh tulus berteman sama dia karena kualitas personal dia, atau teman-teman yang pengen deket dia supaya dijajanin. Kasihan anak kita. Kalau ternyata di akhir hari, waktu dia nggak punya teman, semua temennya pergi dan dia baru sadar bahwa selama ini orang ngedeketin dia cuma karena uang. Kasihan. Jadi udah, uang jajan masih cukupnya aja. Bercanda sama anak. Pokoknya orang tua kalau ketemu anak punya hutang, bikin anak tersenyum atau tertawa 3 kali aja. Ngopi bareng. Iya betul, jangan finansial. Setuju? Betul, ikutin anak. Komunikasi, wadah tempat curhat, bahagia sekali ibu kalau anaknya masih mau curhat sama ibu loh, betul. Makan malam sambil bercerita, iya ya, kalau emang kita masih satu rumah bisa ya. Oh, Ibu Widodo Hasuti ya, libatkan Allah, nak, minta Allah bantu kamu. Wah, itu tadi si ibadah itu. Pokoknya yang ajaib-ajaib mah datangnya dari surga. Dekat dengan teman-teman dekatnya, betul. Kenali. Puji anak kalau melakukan betul. Jangan orang tua kita zaman dulu itu ya, kalau kita salah dipanggil, dimarahin. Tapi giliran kita baik, kayak dibiarin aja, dianggap gratisan. Sekarang mah justru harus dibalik sih. Waktu anak baik kita perlu memuji, waktu anak salah kita perlu telinga lebar untuk mendengarkan. Oh, mantap. Bapak Ibu, ini nanti tulisan yang di chat akan saya kompilasi masuk ke dalam slide. Mungkin hari Senin saya akan kirimkan slide kita ya. Jadi salinan slide kita dari awal sama obrolan-obrolan di tengahnya itu Bapak Ibu bisa baca lagi. Saya ya, anak saya cewek capeknya hilang kalau manja. Ya, tapi Anastasia masih tetap pulang ya. Kalau jauhan kan sayang ya, bisa 3 bulan sekali ketemunya. Mengajak ibadah. Mantap. Ya, baik kalau begitu. Oh ya, ini bagus nih idenya Ibu Nova. Kemarin video call dikenalin sama teman-teman pas main di kosnya. Mantap. Kita tenang ya kalau kita juga kenal sama orang teman-teman anak kita. Syukur-syukur kita akhirnya punya nomornya mereka gitu. Apalagi kalau sampai punya nomor mamanya. Saya punya Mama Igan, teman anak saya ya. Mama Indri, itu bikin kami lebih tenang karena sesama mama-mama bisa saling ngecekin kondisi anak kita. Oh, syukurlah Ibu Lucia. Iya. Saya juga ngerasa pasti Bapak Ibu di sini banyak yang udah punya pengalaman, maka yang mahal di sini adalah kita saling berbagi, ya. Mungkin tips dari saya kurang pas, tapi tips dari teman kita lebih pas. Ya, kita masuk ke tanya jawab ya. Mangga. Iya, baik. Terima kasih Bu Wida. Pemaparannya sangat menarik ya, Bapak Ibu, sangat relevan begitu dengan dunia parenting. Saya juga jadi berkaca nih Bu dari pengalamannya Bu Wida gitu ya. Eh, Terutama karena saya juga punya anak remaja Bu Wida, sudah SMA ya gitu. Jadi sangat relate. Yang paling relate itu adalah terutama karena anak saya laki-laki. Jadi itu tuh seperti ini Bu, kayak apa ya?
kayak kita lagi ngejar-ngejar cowok terus dicuekin, terutama kalau lagi video call gitu ya, yang kelihatan cuma hidungnya doang, matanya doang, terus Oh, itu iya kayak ya gitu. gitu ya, mungkin bapak ibu yang lain juga ada yang relate kalau pas lagi jarak jauh. Kemudian kalau kalau kita chat itu cuma di read doang, nggak direspon. Ya jadi kayak ngejar-ngejar gitu ya, cinta tak berbalas katanya begitu. Kalau sudah Banget. masuk masa remaja ya sudah beda ya begitu. Ah, oke, Bang. Sangat relate Bu Ria barusan merasakannya. Oke, baik. Mewakili ya Bapak Ibu. Juga kalau kelihatan segitu Baik. Ya, juga. baik. Ibu Wida, saya izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Saya akan sampaikan dulu 3 pertanyaan di termin yang pertama, terutama tadi mengenai materi yang kita berangkat dari tahap perkembangan, kemudian juga mengenai adaptasi di perkuliahan ya Bu Wida ya. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama, itu mengenai begini. Eh, ini Bu, kalau anak saya ini sebenarnya kalau presentasi lancar, berani, tapi kayaknya belum punya teman, Bu. Nah, ini bagaimana? Jadi bagaimana tentang keterampilan atau kemampuan sosialnya ya, Bu Ida ya. Nah, yang kemudian berikutnya adalah pertanyaan mengenai seringkali anak saya belum bisa menyampaikan informasi atau maksud dengan terstruktur. Oh ya, Ya, jadi ada orang tua yang kesulitan menangkap pesan atau bagaimana berkomunikasi dengan anaknya karena mungkin anaknya ya lompat-lompat topik atau apa begitu mungkin ya. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebentar ini ada satu lagi. Nah, bagaimana untuk meningkatkan komunikasi di rumah? Karena kalau di rumah itu inginnya nggak sekedar say hello aja, Bu Wida ya. Mungkin orang tua juga perlu pembekalan yang mungkin lebih mendalam atau mungkin strategi yang mungkin lebih bisa diterapkan di rumah karena ini tantangannya itu tadi mengenai komunikasi dengan anak remaja di masa topan dan badai ini. Begitu orang tua juga sering kesulitan untuk berkomunikasi secara efektif dengan putra-putrinya. Paling 3 pertanyaan itu dulu Bu Wida, mangga Ibu bisa dijawab. terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, berpresentasi dan juga menjalin interaksi sosial itu memang dua hal yang terpisah ya. Belum tentu anak yang tampilnya menyenangkan, terus keren gitu ya, presenter yang menarik ternyata pada saat berteman dia mudah berteman belum tentu juga. Biasanya salah satu yang perlu kita bangun adalah kepedulian terhadap orang lain. Jadi banyak kalau saya sih ya mengenal beberapa presenter, teman saya, maksudnya teman saya yang sering membawakan materi yang kayaknya menarik banget pas lagi ngebawain. Tapi pas lagi rehat kita duduk berdua ternyata nggak menarik karena dia sibuk mikirin diri sendiri. Dia sibuk dipandang bagus sama orang lain. Kadang dia sibuk mikirin tadi baju saya gimana, tadi waktu saya ngasih contoh ini bagus nggak gitu-gitu ya. Tapi dia nggak nanya tentang saya, ibu lagi sehat apa enggak, ibu lagi ngerjain apa gitu. Nah, jadi artinya buat anak kita yang sudah jago presentasi ini, barangkali juga satu keterampilan yang perlu ditambahkan adalah kepedulian terhadap orang lain. Mungkin kalau saja dia mau dikasih tugas, nah nanti kalau lagi hadir di satu tempat, coba cek siapa aja anak-anak yang masih duduk sendirian, siapa aja teman-teman kamu yang masih belum punya teman. Coba datengin dia dan diajak ngobrol, disapa, diajak kenalan. Semoga dari situ dia akan mendapatkan teman. Karena kalau dari sisi karakteristik psikologi yang kayak kita kenal sanguinis, koleris misalnya aja ya, flekmatis dan melankolis, maka orang-orang sanguinis itu cocoknya kan bertemannya sama melankolis. Si berisik ini dan si tampil ini cocoknya sama orang yang cermat, tenang, dan gak banyak bicara. Kebalikannya, orang yang suka nyuruh-nyuruh orang, punya target tinggi, ambisius gitu ya, cocoknya sama flekmatis, yang kalem, yang bisa ngertiin dia, yang rendah hati. Nah, kalau itu nggak akan dia temukan gitu ya, kalau terus dia pengen disamperin, mana ada flekmatis mau nyamperin duluan gitu ya, mana ada orang melankolis mau nyamperin duluan, yang ada juga dia baiknya nyamperin orang-orang yang kelihatan sendirian. Jadi baik kalau Bapak Ibu bisa memberikan tugas kepada anak yang sudah jago presentasi, bantu teman-teman kamu ya yang kelihatannya belum punya teman, coba dibantu, kamu sapa, kamu ajakin kenalan ya. Mudah-mudahan dia jadi bisa menemukan teman yang memang klop gitu ya, saling melengkapi gitu ya. Pasti Bapak Ibu juga saling melengkapi ya.
Yang satu cerewet, yang satu diam, yang satu suka main di luar, yang satu suka di rumah gitu tuh. Yang kedua, belum bisa menyampaikan info komunikasi secara terstruktur. Bapak Ibu, saya salut dengan penemuan Bapak Ibu sekalian. Memang hal ini baru saya temukan di pertengahannya. Kemarin saya bicara di SMA Talenta. Mereka mengeluh karena anak-anaknya itu banyak yang nggak bisa berkomunikasi. Nggak bisa. Mungkin terlalu bergantung pada AI, terlalu bergantung pada chat GPT. Akhirnya mereka kayak ngerasa mampu membahasakan segalanya dengan indah, padahal kalau di verbalnya mereka belum bisa. Jadi nggak apa-apa ya Pak, Bu, diterima aja dulu. Kalau emang kita lagi enak gitu ya suasananya, misalnya, Dek, kalau buat persiapan tugas yang ini, kata kamu kemarin perlu ini gimana? Udahlah beres, saling gitu ya. Tunggu, itu beresnya di mana? Kan ada beberapa yang perlu persiapan, yang mana yang udah beres, mana yang belum. Nah, itu bisa kita latih dari situ. Tapi kalaupun dia ngomongnya masih pendek-pendek juga, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting tunjukkan ekspresi yang nyaman, tunjukkan penerimaan apa adanya, karena dia juga sedang berjuang. Nanti kan lama-lama kalau sama kita akhirnya bisa rapih, dia dimanapun juga akan rapih gitu ya. Yang penting satu aja, kalau dia masih salah kita diem aja dulu, paling nanya. Kalau dia udah bagus kita puji. Wah, keren loh hari ini informasi kamu ini banget, singkat, padat, jelas, keren Kak gitu ya. Jadi kasih tahu keren kakaknya. Makasih Bu Dini. Ya, jadi emang anak yang jago terampil bicara dengan ayah ibunya, bisa diskusi, bisa debat, dimanapun juga dia bakal bisa diskusi debat dengan siapapun, dia nggak punya rasa takut, ada keberanian. Saya ngomong-ngomong anak kesayangan papa nih, makanya saya berani terus ngomong di depan siapa aja. Itu yang saya syukuri. Saya satu-satunya perempuan sulung, jadi mungkin papa juga sayang banget sama saya. Ya, pertanyaan ketiga, bagaimana meningkatkan komunikasi di rumah? Bapak Ibu, untuk bisa ngobrol secara terbuka, memang ada beberapa levelnya, ada beberapa tahapnya. Tahap yang pertama, biarkan anak nyaman dulu bersama kita. Itu yang gak gampang. Misal, anak teh udah mah kos, misalnya gitu ya. Lalu rumah kita di Bengkulu atau di Jambi lah. Jadi nggak bisa sering pulang sebulan sekali kan, boncos kan. Akhirnya anak kita pulangnya misalnya 3 bulan sekali. Pas 3 bulan sekali udah sampai rumah juga dia asik aja di kamar nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus kita bilang, ayo dek, temuin dong teman-teman SMA kamu. Mereka juga pasti kangen deh, suka ngelihat kamu pulang lagi. Ya udah main. Tapi begitu udah main dia ke kamar. Nah, udah kita sebagai orang tua ketok pintunya dan bilang, dek, papa lagi ngerjain ini nih, ngerekap laporan dari kantor. Boleh ya, papa ngerjainnya di kamar kamu gitu. Kita lagi membiasakan dia nyaman secara fisik, jadi jarak psikologisnya tuh kita dekatkan. Kan biasanya ada papanya dia langsung masuk kamar, atau lihat mamanya dia langsung ngapain gitu. Nah ini kita biarkan dulu. Jadi dia entah nonton TV, entah main HP, tapi kita ada di kamarnya sambil kita ngerjain. Udah aja, gitu aja terus. Jadi dia terbiasa dengan kehadiran kita secara fisik. Nanti kalau udah beberapa lama seperti itu, mungkin kita mulai bisa nanya, lagunya itu barusan yang style enak tuh. Siapa yang nyanyi deh? Misal gitu. Udah, biasa kan. Dia mulai ngejawab. Ya, band baru. Oh, Indonesia? Bukan, Korea. Bagus tapi lagunya ibu suka. Udah, keluar lagi gitu ya. Karena kalau dulu kita bisa ngandelin nonton TV bareng-bareng sih. Jadi jarak psikologis itu semakin dekat kan, kadang nonton TV sambil nyender, saling sender gitu ya, nonton TV sambil sentuhan. Sekarang kan susah, masing-masing di kamarnya. Jadi jangan langsung pengen anak ngobrol banyak, tapi jaga dulu jarak psikologisnya itu. Bangun dulu kedekatan jarak secara fisik itu. Kalau misalnya makan bareng di luar, dia ikutan makan tapi terus melihat HP, biarin. Dia hadir dan ada saja sudah kita syukuri. Nanti kalau udah sering kita biasa nggak protes, nggak ngapa-ngapain, lama-lama dia mau kok naroin HP-nya kalau ada yang nanya. Ya, gitu. Ya, Desinda. sangat lengkap pemaparannya Bu Wida ya. Terima kasih. Semoga bisa menjawab bagi Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya. Nanti
Saya akan lanjutkan dulu beberapa pertanyaan. Mungkin nanti di akhir kalau nanti ada yang secara langsung orang tua mau menjawab, silahkan. Tadi ada beberapa orang tua yang sudah angkat tangan, tapi saya akan mengajukan pertanyaan yang sudah masuk dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Bu Wida. Nah, ini nih, mungkin banyak orang tua yang juga perlu tahu juga bagaimana, Bu, cara sederhana untuk mulai mengubah pola pikir dari fixed mindset menjadi growth mindset dalam keseharian anak-anak. Bisa tolong dibagikan contoh nyata penerapan growth mindset yang relevan dengan dunia perkuliahan. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Bu, gimana caranya untuk bisa tahu ya bahasa cinta kita untuk anak? Nah, ini ya Bu ya, sangat relevan. Nah, kemudian ini juga yang tentang apa namanya komunikasi dengan anak nih, baik sekali pertanyaannya. Bu, bagaimana sikap salah satu orang tua atau bagaimana sikap orang tua yang seharusnya jika anak hanya mau dekat dengan ayah atau ibunya saja? Jadi mungkin ada favoritism begitu kepada salah satu figur orang tua ya. Mungkin ada bad cup atau good cup. Nanti Bu Wida bisa menjelaskan. Ini yang menjadi problematik pola pengasuhan orang tua pada umumnya. Baik, untuk sementara tiga ini saja dulu Bu Wida. Mangga Ibu. Siap, Bapak Ibu, nomor satu ya, saya senang banget kalau fixed mindset dan growth mindset itu menjadi concern dari Bapak Ibu sekalian. Fixed mindset itu berawal dari satu tekanan untuk kita selalu jadi yang terbaik. Jadi nggak boleh kelihatan kalah, nggak boleh kelihatan jelek. Barangkali kita juga orang tua tanpa sadar menanamkan itu sejak anak-anak TK, SD, SMP gitu ya. Kalau dia dapat nilai nggak bagus, kita langsung marah. Sekarang anak kita sudah kuliah, baik kalau dia nggak fokus di fixed mindset, tapi dia udah mulai punya growth mindset. Artinya kadang-kadang aku jatuh, nggak apa-apa. Maksudnya nilainya D, kadang-kadang remedial, nggak apa-apa. Kadang-kadang aku pengen gabung di satu komunitas, ternyata anak-anak di sana eksklusif banget, aku nggak dianggap, nggak apa-apa. Aku cari lagi kelompok lain. Kadang-kadang aku suka sama satu orang teman gitu ya, cewek atau cowok gebetan, tapi pas aku ngedeketin dia udah deket duluan sama teman yang lain. Itu di situ growth mindset itu ada. Saya pernah ditolak sama si itu, nggak apa-apa juga. Pasti ada orang lain yang bakal nerima saya. Saya pernah dapat nilai jelek, di deretan ini tiba-tiba saya sendiri yang dapat D atau E gitu, sementara teman-teman pada dapat A, B, C, nggak apa-apa. Saya bakal belajar lagi, bukan artinya saya nggak cocok di jurusan ini gitu. Mungkin ada cara belajar saya yang masih kurang pas. Kelihatannya seperti itu contoh-contohnya di perkuliahan. Jadi kita selalu ngomong sama anak kita. Misalnya, anak kita biasanya ranking 1 atau ya minimal 10 besar lah di SMA-nya. Tiba-tiba dia murung banget. Terus waktu pulang kita tanya ada apa. Lalu dia bilang, aku bakal bikin malu mama sama bapak deh. Nilai aku kebanyakan C. Terus dia sedih, murung gitu ya. Lalu kita bilang, kita peluk anak kita. Nah, sampai SMA prestasi kamu udah bagus. Maka kamu bisa masuk UMN yang memang kamu pengenin. Sekarang nilai kamu lagi jelek. Nggak apa-apa. Kita lagi belajar untuk bangkit dari kegagalan. Ya, atau nggak apa-apa, nilai akademis bukan segala-galanya. Kamu kemarin kepilih jadi misalnya ketua program orientasi atau apa, mungkin kamu kan keren, tapi jadi kesempatan belajarnya jadi sedikit. Nggak apa-apa, emang hidup harus milih. Kamu kemarin kan milih di orientasi itu sebagai ketua, itu udah peran yang penting banget. Sekarang jadi aja kuliahnya keteteran. Nanti waktu udah nggak ada kesibukan itu pasti nilai kamu jadi bagus lagi. Barangkali seperti itu growth mindset itu, bahwa pokoknya mah menyadari bahwa selalu ada kesempatan baru gitu. Bukan artinya sekarang saya gagal seterusnya saya nggak akan bisa. Enggak. Saya daftar ke paduan suara misalnya, salah-salah terus nyanyinya sampai diketawain teman-teman misalnya. Tapi ya kalau saya belajar terus lama-lama saya bisa bagus kok. Itu kira-kira ya. Mudah-mudahan menjawab ya untuk perkuliahan. Jadi fokus Bapak Ibu sekarang bukan di nilai akademis, tapi di ketahanan mental anak kita. Masih tadi yang 6 itu ya, dekat sama teman, dekat sama dosen, dekat sama orang tua gitu ya, punya keseimbangan
waktu dan kegiatan yang beragam, akademisnya mah aman-aman aja, apalagi gampang atau IPK 2 mah gampang aja. Dan terakhir sayang sama diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dengan cara apa kita tahu bahasa cinta kita, bisa cari di Five Love Language dari Gary Chapman. Nah, itu coba cek. Kalau kita browsing 5 bahasa kasih dari Gary Chapman, di sana banyak apa kuis-kuisnya. Apakah bahasa kasih Anda? Gitu. Jangan-jangan Bapak Ibu belum sama anak dulu, sama pasangan dulu, gitu ya. Tahu nggak bahasa kasih kalau pasangan itu bisa berantem? Kalau ibunya bahasa kasihnya melayani, maka dia senang memberikan, membuatkan masakan apa, tapi di kepalanya sebetulnya dia juga berharap dilayani. Sekali-sekali dibuatkan air panas, kayak kalau emang udah capek, sekali-sekali dibantuin nyapu, kayak ngepel, gitu. Gak bayang nggak kalau si bapaknya bahasa kasihnya fisik, jadi suka-suka nyentuh, suka-suka pengen dipeluk. Itu ibunya lagi masak, pulang kerja, bapaknya langsung meluk, bisa nyium. Ibunya bisa marah banget loh. Karena bahasa kasih dia itu pelayanan. Kamu bantuin beresin dapur, bukan cium-cium gitu ya. Keringet aku bau gitu. Terus dia marah. Si bapaknya juga marah. Dia lagi mengungkapkan kasih dengan fisik yang dia suka. Kok istrinya sibuk terus di dapur gitu. Jadi itu juga perlu dikuiskan. Jadi nanti nggak usah kuis anak kita dulu, kuis antara bapak ibu dulu ya. Karena kalau bapak ibunya kompak, anak malah lancar kuliahnya. Terakhir, komunikasi dengan anak, bagaimana sikap orang tua kalau anak pilih-pilih. Ada keren pisan itu ibu yang dipilih. Tapi gini Bapak Ibu, sebetulnya pernikahan yang tangguh itu membutuhkan sisi maskulin dan sisi feminin di dalam diri kita. Ya, kayak saya, Karya gitu ya. Apakah kita sepenuhnya feminin? Tidak. Ada bagian maskulinnya juga kan? Menata waktu, mendisiplinkan anak, ngeberesin apa. Maskulinnya kita juga ada. Segera mengambil keputusan gitu kan. Kalau belanja si ini ternyata nggak ada, diganti sama apa. Bapak-bapak yang maskulin, apakah nggak punya sisi feminin? Ada. Waktu lagi sabar ngedengerin, lalu menghibur ibu yang lagi capek gitu ya. Atau memperhatikan, membersihkan barang kesayangan yang kecil-kecil, itu sisi feminin tuh. Jadi kalau anak yang masih sayangnya cuma di salah satu, takutnya nanti kalau dia punya pacar gitu ya, atau berumah tangga, ya relasinya nggak terlalu bagus. Misal kalau anak perempuan yang terlalu dekat sama perempuan, kadang-kadang kurang punya empati dengan cowok, jadi pas pacaran atau berumah tangga dia mudah menyalahkan si cowok. Sebetulnya cowoknya nggak salah, cuma latihan berempati terhadap lawan jenisnya kurang. Atau anak laki-laki yang sangat mengidolakan ayahnya, itu bisa kena itu tuh, maskulin toxic gitu, apa ya? Aku istilahnya apa sih, toxic masculinity? Yang Iya, Bu, akhirnya ya. gitu Ya. ya, dia merasa cowok itu paling keren, cewek itu nggak ada bagus-bagusnya. Dia akhirnya sikapnya kadang meremehkan atau apa. Jadi menurut saya sih anak sebaiknya dekat dengan keduanya. Orang tua yang difavoritin sama anak, ajakin untuk melihat sisi baik dari si ibu. Kalau ibunya ngerasa anak perempuannya ngefans banget sama ibunya, ya dia cerita, mama bisa gini karena papa. Lihat deh, papa kamu itu baik. Tuh kamu coba deh mulai ngobrol sama papa, nanti kamu bisa belajar tentang ini ya. Anak laki-laki yang sayang sama bapaknya aja, bapaknya udah bilang, ibu kamu juga banyak kekuatannya loh, papa dulu tuh waktu kuliah nilai papa jelek-jelek, ibu kamu tuh pinter banget, sana ngobrol sama ibu biar kamu nanti nilainya ikut bagus. Jadi dijembatani apa yang menjadi positif dari ini, karena anak kita butuh dua-duanya, butuh maskulin, butuh feminin. Begitu menurut Jung. Ya, baik Bu Wida, terima kasih. Nah, sebelum ke pertanyaan ada Bu Nova Itlay, sorry, Itlay. Nah, baik, ini ada pertanyaan yang cukup mendasar. Mungkin ini juga mewakili dari orang tua, begitu ya, dan juga para psikolog di student support. Bu Wida, menurut Bu Wida sendiri, bagaimana menanggapi mengenai orang tua yang lekat kepada anak, Bu? Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi, tadi kan di awal Bu Wida materinya tentang biarkan anak mengalami pengalaman sendiri supaya anak tuh seperti karet begitu ya, lentur. Tetapi juga banyak orang tua yang bingung dalam bagaimana mengaplikasikan kelenturan ini terkait dengan situasi sosial sekarang.
Tapi kan situasinya berbeda, Bu Ria. Zaman kita waktu masih muda dengan anak-anak sekarang, gimana saya harus memberikan kepercayaan kepada anak-anak begitu ya. Kemudian orang tua mungkin jadi overprotective dan kemudian itu tadi ya Bu Wida sampai memberikan tips jangan terlalu sering berkunjung atau bertanya begitu ya. Nah, bagaimana Bu ya menerapkan kepercayaan yang pas mungkin begitu dalam rangka juga menumbuhkan kemandirian, kelenturan kepada anak-anak yang sedang belajar menjadi orang dewasa seutuhnya. Paling itu dulu Bu Wida. Agak susah ya Bu Iya, pertanyaannya Bu ya. langsung banyak ide itu satu Iya. minggu. Mau yang mana dulu, mau yang mana dulu Ya. gitu ya. Bapak Ibu, karena saya dari psikologi perkembangan ya, saya belajar bahwa dalam rentang kehidupan kita itu pergaulan kita atau interpersonal, hubungan antar manusianya, antar personalnya itu berubah. Misalnya ya, waktu kita pacaran sama pasangan kita kan berdua, lalu mulai bertiga ada anak gitu ya. Nah, buat anak ini orang tua segalanya. Lalu pada saat anak umur 5 tahun, oh ya kita boleh lahir dulu aja ya. Waktu kita lahir, di dunia itu cuma ada saya dan mama. Sebetulnya. Makanya anak tuh, aku mau sama mama gitu. Tapi mulai agak besar, dia mulai lihat bahwa ada aku sama mama, ada papa. Waktu dia masuk SD, dia mulai lihat bahwa ada aku sama ibu guru dan teman. Makanya kalau orang tuanya ngajarin, dia suka ngomong, nggak kayak gitu, kata ibu guru juga bukan gitu ya. Jadi dunia anak itu udah berisi orang anak guru dan teman-teman. Waktu SMP itu dunia anak adalah dunia teman-teman. Ibunya ngajakin, ayo nak, besok hari Minggu, Oma ulang tahun, kita ke rumah Oma yuk. Enggak, aku udah keburu janjian mau nonton film ini sama teman-teman aku gitu ya. Dunianya udah dunia teman-teman gitu. Nah, waktu lagi kuliah, kerja itu harusnya udah berdua lagi kayak kita sama pasangan. Nanti waktu udah kerja akhirnya berkeluarga. Nah, sama kayak kita juga. Sekarang kita udah berkeluarga. Lalu sekarang anak kita sudah mulai kuliah, harusnya kita udah mulai siap untuk masuk masa empty nest syndrome. Karena pada akhirnya kita hanya berdua di rumah. Jadi, untuk orang tua yang lekat dengan anak, ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, orang tua tersebut kurang meluangkan waktu buat dirinya sendiri. Dia punya konsep yang salah bahwa berumah tangga itu mengorbankan diri, menghabiskan diri sepenuhnya untuk kebahagiaan pasangan dan anak-anak gitu ya. Kadang-kadang ini mah kebanyakan ibu-ibu ya. Jadi kalau dia punya undangan, bisa pertemuan, arisan, tapi dia bisa bilang gini sama teman-temannya, aku nggak ikut ya, anak aku lagi ujian, gitu. Aku perlu nemenin. Padahal kalau ditanya ke anaknya, kamu lebih suka ditemenin atau lebih suka mama arisan? Arisan, gitu. Bisa aja ribut kalau ada si mama mah banyak aturan misalnya. Nah, jadi itu konsep yang salah itu karena kita punya menanamkan dalam diri bahwa saya harus memberikan segalanya untuk anak. Belum tentu, belum tentu. Itu yang satu. Yang kedua, bisa juga karena relasi dia dengan pasangannya sudah nggak bagus gitu. Jadi misalnya seorang ayah, dia mendapatkan hiburan setiap kali ngobrol sama anaknya. Pokoknya capek apapun kalau udah ngobrol sama anak tuh kayak seger lagi gitu ya. Mau banyak masalah kayak apa, kalau udah jalan sama anak tuh hilang lagi. Nah, tiba-tiba anaknya pindah keluar kota karena diterima kuliah. Terus dia harus menghadapi istrinya gitu ya, yang selama ini buat dia kayaknya nggak nyaman. Akhirnya orang tua itu lekat sama anak gitu. Itu yang kedua ya. Ya, kalau yang ketiga barangkali kebiasaan aja ya. Kebiasaan sejak kecil kita sangat menyediakan segala sesuatunya pada anak. Sehingga waktu lagi anak kita, dan anak juga menikmati itu. Sebenarnya anak bisa sebenarnya. Tapi kalau ditelepon, iya, capek nggak ada mama, makanannya nggak enak. Aku nanti kalau lambung aku kambuh kan itu gara-gara warungnya nggak bener masaknya, gitu. Atau, ya papa, aku kangen sama papa. Kemarin aku ada PR ini, pengen diskusi sama papa. Itu anaknya juga emang memanfaatkan. Dia tahu kelemahan kita sebagai orang tua itu terlalu mengagungkan gitu ya, terlalu besar kita adalah anak, jadi dia memanfaatkan. Bapak Ibu, 3 ya. Nomor 1, apakah kita terbiasa punya waktu untuk diri sendiri? Ini nanti kaitannya dengan inner child. Mungkin kita perlu ngobrol sama anak
anak kecil kita waktu kita masih kecil. Mungkin kita perlu main ke SD kita zaman dulu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang nggak enak, perlu diurai, akhirnya kita nyaman dengan diri sendiri. Nah, di situ kita nggak terlalu bergantung, dependen sama anak. Yang kedua, perbaiki relasi dengan pasangan. Ya udah aja lah kalau udah sama-sama tua mah ketawa-ketawa aja gitu ya. Kadang saya yang lupa, kadang-kadang suami saya yang lupa, kadang saya nggak dengar, kadang dia yang nggak dengar gitu ya. Belum kalau udah saling kentut-kentutan gitu ya, maaf ya, udah tua itu perutnya kencingnya longgar jadi penuh dengan kentut, lagi makan kentut saya kan bilang, kamu tuh nggak sopan, mas ada orang makan kentut gitu, nggak lama kemudian saya kentut gitu ya. Jadi udahlah kalau udah berdua mah dibawa kesenang aja, dibawa lucu-lucuan aja. Atau yang ketiga mungkin anak kita yang udah keenakan jadi memanfaatkan sikap orang tuanya yang terlalu menghamba kepada anak. Semoga ini ya, jadi untungnya buat kita juga kok kalau nggak terlalu terikat kan, dia bisa mandiri, relasi dengan pasangan membaik, kita juga nyaman sama diri sendiri. Baik. Wah, Bu Ida ini sangat lengkap ya. Jadi saya mencatat tadi terbiasa punya waktu untuk diri sendiri karena orang tua itu juga pribadi yang berbeda dengan anak begitu ya. Nah, ini juga penting memperbaiki relasi dengan pasangan gitu ya supaya mungkin juga tidak attach-nya tidak pindah ke anak begitu. Punten pisan. Jatuh Nah, sama. kemudian Nah, kemudian adalah kita juga harus jeli apakah mungkin anak kita memanfaatkan situasi itu tadi ya Bu ya yang tentang bagaimana kita terlalu apa ya menghamba mungkin ke anak. Kelihatan. Baik. Nah, ini sangat menarik. Baik, nah sekarang kita coba mungkin ke Ibu Nova Itlay yang mungkin akan sharing atau bertanya silahkan mungkin bisa tolong di Iya, itu ya. tuh resen atau bekas jempol terus belum turun ya? Baik, silakan. Ibu Nova Itlay mau bertanya atau mau memberikan sharing? Silakan di-unmute, Bu. Atau kepencet? Atau kepencet kah? Bisakah? Ini orang tua di chat ribut terus ramai. Oh, ya ini sudah mulai bikin ini ya, Bu ya, grup begitu ya. Baik, sebelum ke atau masih menunggu Ibu Nova Itlay, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin mau menanggapi dua orang untuk sharing atau bertanya, silakan untuk raise hand. Silakan mungkin teman-teman, rekan-rekan dari student support bisa membantu memantau. Halo, Ya, halo, Nah, silakan. Ya, dengan siapa ini, Ibu? halo. Ya, halo Ibu. Ibu Nova. Betul, Ibu Ibu Nova. Novia, Bu Nova. Ya, Iya, oke, silakan ya. Ibu. Izin perkenalkan nama saya Nova. Saya dapat eh, orang Wamena dari orang Wamena Papua Wah, Pegunungan. Ya, nama wah, saya jauh dari Ilkom. Perkenalkan. Iya, sekali. eh, Bagus Bu di sana, Bu. saya aslinya dari Kebumen, Jawa Tengah. Oh, Ya, ya. tapi sekarang tinggal di Wamena Papua Pegunungan setelah dapat bapaknya Stefani. Ya, izin. eh, Anak saya anak pertama dari tiga bersaudara. Ya, memang eh, dia itu eh, dekat dengan saya, tetap untuk sharing-sharing banyak dengan saya. Tetapi untuk cinta kasihnya dari dalam hatinya saya tahu dia itu lebih mencintai bapaknya. Ya, begitu. Eh, izin, saya mau bertanya, anak saya kan dia dapat beasiswa dari adik seperti itu. Tetapi eh, dia merasa masih kalau dari adik itu nanti mama dan bapak masih agak susah, masih 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 apa harus kirim-kirim eh, ke anak saya. Tetapi bagi saya orang tua itu menjadi tanggung jawab orang tua sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi dia ingin mandiri sendiri. Jadi dia bilang, "Ma, saya ingin tingkatkan eh, prestasi saya ingin apa belajar lebih giat lagi, untuk saya lebih dapat beasiswa lagi. Jadi semua kebutuhan semua saya cukup beasiswa saya. Tapi kadang saya merasanya begini, apa tidak membebani anak begitu? Kami ini orang tua, bagaimana
pun juga akan berusaha untuk anak sukses. Kalau dia sudah dapat beasiswa adik saja itu sudah suatu prestasi bagi orang tua. Tapi dia ingin lagi berprestasi, tetapi kadang yang menjadi beban saya agar anak itu tidak menjadi eh, anak itu tidak terbeban dengan dia ingin mandiri karena anak ini sebenarnya memang dari kecil ingin mandiri begitu. Itu yang mungkin saya tanyakan mungkin kiat-kiat apa kami sebagai orang tua untuk bisa apa eh, mendukung anak. Memang saya bebaskan mau mengikuti perkuliahan dan kegiatan di kampus itu yang penting positif jalani, yang penting bisa berbagi waktu dan bisa kuliah dengan baik begitu. Walaupun berbeda waktu 2 jam, tetapi eh, selalu video call begitu dengan anak. Kadang setiap hari, kadang saya video call itu bisa ya, Baik, Bu. untuk selalu komunikasi berbeda waktu 2 jam gitu. Iya. Oke, Baik. selamat siang semua. Selamat siang. Ah, sip. Iya. Pertanyaannya tadi sudah ada ya Bu ya, Bu Ida? Iya. Tuh. Ya, Ibu Nova bertanya kalau anak itu memang dekat sama kita, tapi sebetulnya dia lebih sayang sama ayahnya, gitu ya. Lalu yang kedua, dia juga merasa karena dia udah dapat beasiswa, baiknya dia nggak usah dibantu apa-apa sama orang tuanya. Dia takut untuk merepotkan, ya. Di bagian dia dekat dengan, dia ingin dekat dengan ayahnya, kita syukuri. Baik kalau ke depannya dia difasilitasi. Saya pikir putranya Ibu Nova ini perempuan ya, kelihatannya ya. Atau laki-laki, nggak tahu juga ya. Nah itu difasilitasi aja, sekali-sekali berikan waktu mereka untuk jalan berdua. Jadi ibu pura-pura ngapain gitu ya, misalnya ayah ibu minta tolong dibelikan ini, ayo nak kamu temenin ayah gitu ya. Jadi diberikan kesempatan untuk mereka akhirnya berada berdua. Karena kadang ayah juga canggung, dia nggak pernah dapat seperti itu dari ayahnya lagi gitu ya. Jadi dia nggak tahu harus gimana kepada anaknya. Memang perlu dilatihkan. Yang kedua, kalau dia merasa biar aja saya pengen dapat beasiswa, itu adalah satu sikap yang sedang kita butuhkan ya. Anak-anak yang sukses di masa depan itu yang punya entrepreneurship, yang mampu mengembangkan keuangannya sendiri, punya kemandirian. Jadi Bu Nova, nggak apa-apa Bu, disimpan aja semua kiriman untuk anak. Kalau misalnya dia bilang, mama nggak usah kirim aku gitu, ya buka aja rekening atas nama ibu dan anak, lalu simpan semua uang untuk dia. Barangkali suatu saat kalau dia mau menikah, kalau dia mau lanjut ke luar negeri, uang itu bisa langsung dipakai gitu ya. Tapi kalau dia bilang, udah mah nggak usah dikirim, ya nggak usah dikirim gitu ya. Barangkali memang dia pengen belajar untuk bisa mandiri secara finansial. Begitu kayaknya ya. Iya. Baik, Ibu Wida dan juga Ibu Nova, semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dan terima kasih atas sharingnya. Karena keterbatasan waktu, maaf Bapak Ya. Ibu, mungkin nanti bisa komunikasi kita lanjutkan di student support atau mungkin nanti juga Bu Wida akan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nanti akan coba dijawab oleh Bu Wida. Kami dari student support akan mencoba menyampaikan kepada Bapak dan Ibu respon dari Ibu Wida. Baik, Ibu Wida, sebagai penutup mungkin Ibu Wida ada 1-2 patah kata yang mau dirangkum untuk tips dan secara keseluruhan untuk para orang tua mahasiswa baru UMN ini, Ibu. Silakan, Ibu. Iya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat generasi sekarang itu memang banyak banget perbedaannya dengan kita. Karena kalau dulu kita jelas-jelas diasuh gitu ya oleh manusia, oleh ayah, ibu, nenek, tetangga, kakak gitu, atau neni. Sekarang tuh anak tuh diasuh oleh sarana digital. Jadi kadang dia bisa punya nilai-nilai hidup, punya mentalitas yang sungguh berbeda. Yang kita bilang di keluarga nggak ada yang kayak gitu, nak. Iya, dia dapatnya dari dunia digital. Makanya supaya kita bisa terus terhubung sama anak, yang tadi perlu kita terus lakukan adalah berkomunikasi. Gimana aja ya, meskipun kadang kita kayak cinta bertepuk sebelah tangan, ya nggak apa-apa lah ya, kita jalanin aja. Yang penting anak masih mau percaya sama kita. Tugas kita sebagai orang tua berikan senyum, support, dan juga sapaan.
Anak jadi cerita bersyukur, anak nggak cerita juga nggak apa-apa, dia lagi berproses. Barangkali itu ya kalau untuk semester awal ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Terima kasih. Aduh, terima kasih hatur nuhun Ibu Wida ya. Ini padat Kami merayap ini banyak sekali tips dan triknya. Terima kasih. Kami juga para psikolog di Student Support banyak belajar dari Ibu Wida. Oke, baik. Nanti kita akan berfoto bersama dengan Ibu Wida. Bapak Ibu, tolong jangan keluar dulu dari Zoom ini. Silakan nanti dibuka kameranya. Saya akan izin saja penutup dengan sebuah pantun. Semoga berkenan begitu ya. Anak pergi kuliah campur aduk rasanya. Nah, kemarin betul. seperti bayi, tapi sekarang terasa jarak emosi. Menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, tetapi tugas membimbing anak perlu diasah setiap hari. Yeay. Baik, ya terima kasih Bapak Ibu semua dan juga terutama Ibu Ida. Terima kasih juga untuk teman-teman para psikolog dari Student Support. Ada Mbak Fiona, Mas Sony, Mas Yanuar, juga teman-teman part-time ada Mita dan juga Vina dan semua keseluruhan tim yang sudah membantu acara pada pagi hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika tadi ada kendala teknis, semoga tidak mengurangi esensi acara pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan foto bersama. Silahkan Bapak Ibu yang bisa membuka kamera, kita akan berfoto bersama. Terima kasih sekali Bu Wida, hatur nuhun pisan. Gitu ya, semoga nanti bisa bekerja sama kembali sampai ketemu di Bandung. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua, semoga selalu Ya, sehat. Jika Terima butuh kasih. sesuatu berkaitan dengan putra-putri Bapak Ibu, silakan menghubungi kami di Terima Student kasih Support. semuanya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Terima Bapak kasih. Ibu. Bu Ya, Ida sampai dan jumpa Kak lagi. Jasi. Salam Terima kenal. Terima kasih. Terima kasih. kasih Sehat Terima kasih. Oke, terima Ya, kasih. kasih Bapak Ibu. Panitia dan pembicara yang luar biasa. Terima kasih, Bu. Bu.